telah berlalu sejak Suanyuan Wentian telah menyerbu kota Imperial Iblis, tetapi suasana suram dan tegang yang menyelimuti kota Imperial Iblis belum memudar. Selama periode ini, banyak ahli dari semua bagian realem Demon Iblis telah melonjak ke ibu kota. Pada saat yang sama, sebagian besar warga dan sekte telah diam-diam meninggalkan kota. Tapi permaisuri setan kecil memberi perintah untuk tidak mengganggu atau menghalangi siapapun yang memilih untuk melarikan diri. Pada dini hari, Yun Ce kembali ke rumah tangga keluarga Yun dari Istana Kekaisaran Iblis. Tepat ketika dia mencapai gerbang rumahnya, dia bertemu Yun Qinghong, yang baru saja akan pulang juga. Ayah, apakah kamu mempersiapkan formasi penghalang kota besar bersama dengan kakek dan yang lainnya? Ayah dan putranya berhenti di udara di atas gerbang keluarga. Yun Qinghong mengangguk, formasi kota besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama sangat luar biasa. Ketika kami dengan tergesa-gesa mengaktifkannya untuk yang terakhir kalinya, ia bahkan dapat menahan Suanyuan Wentian untuk waktu yang lama. Jadi sebelum Suanyuan Wentian kembali, kami mengerahkan semua upaya kami untuk memastikan bahwa formasi penghalang kota besar akan dapat bekerja dengan sepenuhnya. Adapun sisanya, itu adalah kehendak surga. Petik 2. Petik 2. Ayah, maafkan aku karena bersikap langsung. Tetapi jika itu hanya penghalang perlindungan yang tidak akan membiarkan Suanyuan Wentian memasuki kota kerajaan iblis, bahkan jika itu bisa menahannya selama lebih dari 1 tahun, apa gunanya itu semua? Kata Yun Ce sambil menggelengkan kepalanya, itu hanya akan menyebabkan kita menunda kematian kita untuk sementara waktu. Selain itu, Suanyuan Wentian dapat dengan sangat baik mengabaikan Demon Imperial City untuk saat ini sementara dia pergi untuk merusak bagian lain dari realem Demon. Petik 2. Ah, bagaimana mungkin aku tidak menyadari hal ini? Kata Yun Qinghong sambil menghela nafas panjang. Tapi itu bukan hanya permaisuri setan kecil yang bukan lawannya, bahkan Dewa Gagak Emas Dewa tidak akan bisa menandinginya. Jadi selain ini, apa lagi yang bisa kita lakukan? Berjuang sampai nafas terakhir kita masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada tidak berdaya menunggu kematian akan datang. Petik 2. Ayah, jika kita memiliki pilihan untuk melarikan diri dari realem Demon Iblis dan menjamin bahwa Suanyuan Wentian tidak akan dapat menemukan kita. Apakah Anda dan Ibu setuju dengan itu? Tanya Yun Ce dengan sungguh-sungguh. Yun Qinghong memberinya pandangan yang dalam sebelum berbicara, apakah permaisuri setan kecil bersedia melarikan diri dari alam iblis ilusi bersama Anda? Yun Ce kehilangan kata-kata. Mengingat pemahaman saya tentang permaisuri setan kecil, dia pasti tidak akan melakukannya dan saya juga berbagi sentimen yang sama. Petik 2. Sementara dia mengatakan ini, senyum tipis muncul di wajah Yun Qinghong dan itu tidak sedikit pun memaksa atau tidak puas. Di dunia ini, ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada kehidupan seseorang sendiri. Itu berlaku untuk saya dan permaisuri setan kecil juga. Jika kamu dengan paksa membawanya pergi, ini akan jauh lebih buruk daripada kematian baginya. Ibumu dan aku merasakan hal yang sama. Petik 2. Kami semua secara pribadi telah menyaksikan teror Suanyuan Wentian dan sekarang kami masih bekerja keras untuk melawannya dan memikirkan rencana untuk menanganinya. Tetapi kita tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Tapi Chair, itu tidak sama untukmu. Kata Yun Qinghong saat matanya menjadi tegas, kamu harus pergi. Kita tidak memilih untuk tetap karena kita bodoh atau keras kepala tetapi itu karena kita memiliki sesuatu yang perlu kita lindungi. Tetapi dalam kasus Anda, jika Anda memilih untuk tidak pergi, itu tidak hanya akan menjadi keputusan yang irasional, itu juga akan menjadi sangat bodoh. Saya percaya bahwa permaisuri setan kecil telah berbicara kepada Anda tentang hal ini dan Anda harus sangat jelas tentang itu juga. Petik 2. Yun Ce tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Besok, kita akan mengadakan pesta untuk merayakan bulan pertama Yongan, kata Yun Qinghong sambil tersenyum tipis. Sebagai kakeknya, wajar saja kalau aku mengatur semuanya secara pribadi. Jadi untuk 2 hari ke depan, mari kita kesampingkan hal-hal penting ini untuk saat ini. Cir, datang dan bantu kami nanti. Petik 2. Baiklah, kata Yun Ce agak sedih linglung. Yun Qinghong pergi tetapi Yun Ce tetap berdiri di tempat itu untuk waktu yang sangat lama. Perlahan-lahan, matanya mulai tumbuh lebih dingin dan dia dengan tenang mengepalkan kedua tangannya. Sepertinya, aku harus membunuh Suanyuan Wentian. Tidak peduli apa. Perlu. Yun Ce menarik napas panjang saat keputusan kabur terbentuk di dalam hatinya. Dia melihat rumah tangga keluarga Yun dan saat dia akan mendarat di halaman, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar keras ketika aura gelap dan menyeramkan tiba-tiba meledak di dalam nadinya yang dalam. Ini menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar secara instan ke seluruh tubuhnya. Mungkinkah? Xiao Lingqi keluar dari halaman. Begitu dia melihat Yun Ce, yang melayang-layang di udara di atasnya, matanya yang indah berbinar saat dia berkokok gembira, Ce kecil, kau kembali. Bagaimana dengan Sister Chang Yue dan Suir? Kenapa mereka tidak kembali bersamamu? Xiao Lingqi berkata sambil berlari ke arah Yun Ce. Saat dia berbicara, hidungnya sedikit meninggi saat bibirnya yang menggemaskan terbentuk, menunjukkan kecemburuan di hatinya. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Yun Ce tidak menanggapi sama sekali. Xiao Lingqi menjerit lembut tetapi saat dia hendak mengajukan pertanyaan, dia melihat Yun Ce tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan keras. Dia tetap meringkuk di tanah, seluruh tubuhnya menggigil ketika wajahnya berkerut kesakitan yang luar biasa. Little Ce, warna mengering dari wajah cantik Xiao Lingqi saat dia membuang benda yang dia pegang di tangannya dan dengan panik berlari ke Yun Ce, Ce kecil. Kamu, apa yang terjadi padamu? Saat suara Xiao Lingqi semakin dekat, kejelasan Yun Ce yang tersisa memungkinkannya untuk mengulurkan tangan yang bergetar.
Setelah itu, energi mendalam yang lembut dan lembut mendorong Xiao Lingqi jauh ketika dia berseru kesakitan, "Jangan datang ke sini." Ah! Energi hitam yang dia tidak mampu menekan mengalir keluar dari tubuh Yun Ce sebelum perlahan-lahan naik ke udara, menyebabkan Yun Ce mengalami rasa sakit bahkan lebih. C kecil, C kecil. Xiao Lingqi benar-benar ketakutan dan dia berteriak dengan suara berlinangan air mata, "Seseorang datang cepat. Seseorang datang cepat. Datang dan selamatkan C kecil." Seluruh keluarga Yun langsung diperingatkan akan keributan ini saat Xiao Yun yang berada di dekatnya bergegas seperti angin ribut. Setelah dia melihat keadaan Yun Ce, ekspresinya segera dan dengan keras berubah, "Kakak, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh dia." Sama seperti Xiao Yun hendak mendekati Yun Ce, teriakan keras Yun Qinghong terdengar dari belakangnya, menyebabkan Xiao Yun segera membeku di tempat. Yun Qinghong dan Mu Yurou telah bergegas dan banyak tua-tua keluarga Yun dan sebagian besar murid keluarga Yun bergegas di belakang mereka setelah mereka mendengar berita itu. Mereka melihat kondisi Yun Ce dan energi hitam yang memancar keluar dari tubuhnya, semuanya terkejut di tempat. Dengan sekali lirikan, Yun Qinghong bisa tahu bahwa kondisi Yun Ce saat ini persis sama dengan 1 bulan yang lalu. Setelah Yun Ce kembali dari Golden Crow Lightning Flame Valley, dia belum menjelaskan kepadanya alasan di balik ini dan Yun Qinghong juga tidak mengejar masalah ini, dia bahkan percaya bahwa Yun Ce sudah benar-benar pulih dari itu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce tiba-tiba akan menemukan dirinya dalam situasi yang sama lagi. "Cir, ada apa dengan Cir?" Wajah Mu Yurou sudah benar-benar pucat. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Qinghong memegang lengannya dengan erat, dia pasti sudah melemparkan hati ke angin dan bergegas ke sisinya. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. "Yuner, segera pergi dan beritahu permaisuri setan kecil tentang situasi sekarang." Ekspresi Yun Qinghong kaku ketika dia memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Tepat ketika suaranya selesai, ledakan energi yang terdengar seperti guntur tiba-tiba terdengar di udara di atas mereka. Permaisuri setan kecil dan Feng Shuir membawa Chang Yue ketika mereka mendekati dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka mengambil waktu mereka pada awalnya, tetapi kemudian mereka tiba-tiba merasakan energi iblis yang menakutkan. Selanjutnya, energi iblis ini tidak berasal dari Xuan Yuan Wentian. Sebaliknya, itu persis sama dengan energi iblis yang telah dirilis Yun Ce sebulan lalu sehingga mereka bergegas dengan kecepatan terbesar sementara kejutan dan ketakutan mengguncang hati mereka. Big Brother Yun. Feng Shuir ditangkap dengan panik ketika dia bergegas menuju sisi Yun Ce, mendukung tubuhnya, yang terjalin oleh energi hitam, dari tanah. Permaisuri setan kecil menurunkan Chang Yue dan berbicara dengan nada serius, "Yun Ce, cepat fokuskan pikiranmu dan panggil tabut primordial mendalam. Kami akan segera menuju ke Golden Crow Lightning Flame Valley." Tidak ada yang akan bisa memahami keadaan menakutkan yang Yun Ce temukan saat ini. Hanya memiliki energi iblis menyerang tubuh seseorang sudah sangat menakutkan tetapi energi iblis ini meletus dari dalam tubuh Yun Ce. Jika itu adalah orang lain, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang dalam penderitaan, mereka akan kehilangan nyawanya dalam waktu singkat. Yun Ce hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang dapat dimengerti tetapi dengan kemauan yang kuat, ia berhasil memanggil ark mendalam primordial sambil mengatur koordinat untuk melakukan perjalanan ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley dengan benar. Setelah itu langsung melompat melalui ruang, permaisuri setan kecil mengambil Yun Ce dan membawanya ke Golden Crow Lightning Flame Valley sekali lagi. Terakhir kali, meskipun Yun Ce tidak menjelaskan, mereka semua secara alami berasumsi bahwa kondisinya disebabkan oleh tiba-tiba pembakaran energi iblis yang telah menyusup ke tubuh Yun Ce setelah bertarung dengan Xuan Yuan Wentian. Jadi mereka pasti tidak memikirkan fakta bahwa energi jahat ini benar-benar datang dari dalam tubuh Yun Ce. Namun kali ini, mereka berdua dikejutkan oleh perasaan yang mendalam bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Setelah mereka memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley lagi setelah 1 bulan, keduanya jelas merasakan bahwa aura api di tempat ini sekali lagi melemah dengan jumlah yang besar. Gunung berapi di Golden Crow Lightning Flame Valley yang asli awalnya dalam keadaan letusan konstan dan keras dan orang bisa melihat lava dan lautan api berkobar di mana-mana. Tapi hari ini, hampir setengah dari gunung berapi itu telah mati dan lava dan lautan api tampak jauh lebih lamban daripada sebelumnya. Tetapi saat ini, tidak ada dari mereka yang berada dalam kerangka berpikir yang benar untuk peduli tentang perubahan aneh yang terus berlanjut ini. Mereka membawa Yun Ce ke ujung Golden Crow Lightning Flame Valley dengan kecepatan tercepat. Permaisuri dari alam iblis ilusi Huan Kai. Memohon untuk melihat Dewa Gagak Emas Surgawi. Saya mohon agar Dewa Gagak Emas muncul di hadapan kita. The Little Demon Empress terus berteriak tetapi satu-satunya hal yang menjawabnya adalah keheningan yang berat. Hanya setelah dia berteriak lebih dari 10 kali langit akhirnya berdering dengan suara roh emas Gagak Surgawi. "Huan Kai, mengapa kamu mengganggu istirahat bangsawan ini lagi?" "Emas Gagak Roh Surgawi." Feng Shuir berkata dengan cemas, "Ini Kakak Yun. Energi iblis yang sama yang muncul di tubuhnya terakhir kali telah muncul kembali, jadi saya mohon Anda menyelamatkannya." Permaisuri setan kecil dan Feng Shuir jelas bisa merasakan ruang di sekitar mereka tiba-tiba mengencang. Dentang. Mata Gagak Emas akhirnya terbuka di udara di atas, cahaya menyilaukan yang berasal dari matanya menyebabkan langit merah berubah menjadi emas kusam. Cahaya keemasan yang terpancar dari matanya dengan cepat jatuh ke tubuh Yun Ce dan setelah periode hening yang singkat, desahan panjang dan berlarut-larut terdengar melalui Golden Crow Lightning Flame Valley. "Kalian berdua bisa pergi. Dalam 10 hari, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil langkah ke tempat ini." Petik 2. 10 hari, kata permaisuri setan kecil dengan ekspresi khawatir di wajahnya, "Dewa Gagak Emas Dewa Emas, apa yang salah dengan Yun Ce?"
Sebelum suaranya bahkan jatuh, sebuah cahaya keemasan telah menjeratnya sebelum menendang dia dan Feng Shui keluar dari dunia Golden Crow Lightning Flame Valley. SKREEE. Sebuah tangisan panjang memenuhi udara saat mata keemasan merah itu tiba-tiba tumbuh lebar dan api keemasan merah turun dari langit seperti badai meteor, menelan Yun Ce di lautan api keemasan. Energi hitam itu perlahan-lahan ditekan oleh api gagak emas yang kejam. Tekanan pada tubuh Yun Ce berkurang saat dia berhasil duduk tegak dengan banyak kesulitan dan memfokuskan pikirannya. Dia mulai menyerap dan membimbing kekuatan emas gagak surgawi gagak emas ke dalam tubuhnya dan secara bertahap warna hitam di wajahnya mulai surut dan kulitnya kembali normal. Napasnya juga mulai tumbuh stabil. Ini baru bulan yang singkat, jadi bagaimana bola iblis keluar dari segelnya begitu cepat dan menyala lagi. Suara roh emas gagak surgawi berdering di telinga Yun Ce. Yun Ce. Huff, yang mulia ini telah menemukan penyebabnya, roh emas gagak emas berkata dengan sedih, ada masalah emosional berat lain yang mengganggu hatimu, menyebabkanmu menghalangi hatimu dan berada dalam keadaan sedih selama ini. Sembari juga mempercepat pertumbuhan kekuatan orb asal iblis. Petik 2. Petik 2. Bahkan kesedihan akan mempengaruhi orb asal iblis. Tanya Yun Ce dengan suara rendah. Kesedihan sama dengan amarah, keserakahan, dan dendam. Semuanya adalah emosi negatif. Selain itu, emosi negatif yang kuat akan menggerakkan dan mempercepat kebangkitan kekuatan orb asal iblis. Huff. Yang mulia ini tidak pernah berpikir bahwa simpul emosional sebesar itu dapat terbentuk di hati Anda mengingat pengalaman dan temperamen Anda. Petik 2. Yun Ce hanya bisa tersenyum pahit sebagai tanggapan. Sepertinya kamu sudah melihat fragmen memori yang tuanmu tinggalkan untukmu. Ketika roh emas gagak surgawi telah memindai ingatan Yun Ce 3 bulan yang lalu, itu juga membaca fragmen memori yang ditinggalkan Jasmine untuknya. Jadi ia tahu tentang pesan yang ditinggalkan Jasmine untuk Yun Ce sebelum Yun Ce sendiri mengetahuinya. Yun Ce sama sekali tidak terkejut, dia hanya bergumam dengan suara lembut, alasan manusia adalah karena semua emosi dan keinginan mereka sepenuhnya utuh. Pikiran saya tahu bahwa saya tidak boleh berkubang dalam kesedihan tetapi saya tidak dapat menerima bahwa saya telah kehilangan peri kecil saya. Dan anak kami juga, saya juga tidak tahu berapa lama saya akan membutuhkan sebelum saya dapat benar-benar terima semuanya. Petik 2. Huff, ini justru aspek kemanusiaan yang paling konyol dan lemah. Jika itu adalah orang lain, yang mulia ini bisa dengan paksa menyegel ingatan ini. Tetapi mengingat kekuatan jiwa Anda saat ini, bahkan yang mulia ini tidak dapat dengan paksa mengganggu ingatan Anda lagi. Tidak apa-apa, orb asal iblis dalam tubuh Anda tidak hanya merusak segelnya tetapi juga berperilaku lebih keras daripada yang terakhir kali terjadi. Mengingat kekuatan bangsawan yang tersisa ini, aku hanya bisa menekannya dengan paksa. Tetapi jika saya ingin menyegelnya lagi, saya tidak hanya akan membutuhkan banyak waktu, saya juga perlu mengandalkan lautan kematian. Petik 2. Untuk 10 hari ke depan, kamu harus tetap berada di dalam lautan kematian setiap saat. Anda tidak diizinkan untuk meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Petik 2. Sebuah cahaya keemasan jatuh dari langit dan menjemput Yun Ce sebelum langsung memasukkannya ke dalam laut kematian yang tak terbatas. Karena sudah sampai pada ini, sayangnya kita tidak punya pilihan lain. Jadi mari kita coba yang terbaik, Golden Crow Divine Spirit berkata dengan menghela nafas rendah saat itu memasukkan kekuatan surgawi terakhirnya ke laut kematian. Bab 872 Tegas 2. 10 hari hanyalah saat roh gagak emas meramalkan. Namun, kelangkaan keadaan saat ini dari asal iblis orb jauh melampaui prediksi roh emas gagak surgawi. Tubuh Yun Ce telah lama melampaui manusia normal. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia adalah monster sejati. Tubuhnya benar-benar sempurna menggabungkan vena mendalam dewa jahat, darah Phoenix, darah dewa naga, darah gagak emas, kekuatan dewa kemarahan, serta kekuatan Sirius dan tidak ada penolakan, tidak perlu dikatakan, Golden Crow Divine Spirit atau bahkan jika Golden Crow Divine Beast yang sebenarnya ada, itu tidak akan dapat memahami keberadaan monster ini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa roh emas gagak surgawi menghadiahkan segalanya kepadanya tanpa ragu setelah membaca ingatannya. Dan di dalam tubuh monster ini, kecepatan di mana bola iblis itu tumbuh juga tidak masuk akal. Ini adalah kedua kalinya roh emas gagak surgawi menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya menyegel bola setan, tetapi rohnya masih terus-menerus terguncang. Akhirnya, setelah 16 hari yang panjang, orb asal iblis itu sekali lagi disegel dengan kesulitan di dalam tubuh Yun Ce. Di dalam lautan kematian, Yun Ce membuka matanya dan merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi diserang oleh aura iblis. Dia menghirup dan terbang keluar, melarikan diri dari laut kematian dan mendarat di tanah merah di dekat laut kematian. Saat dia hendak mengucapkan terima kasih kepada roh gagak emas gagak, dia tiba-tiba terkejut. Golden Crow Lightning Flame Valley yang biasanya selalu terisi akan suara lautan api yang berkobar sekarang luar biasa tenang. Sekilas, semua gunung berapi dalam penglihatan benar-benar terbengkalai. Tidak ada satupun yang meletus. Lava mengalir perlahan dan lautan api yang semula menghanguskan langit sekarang tidak bisa lagi digambarkan sebagai lautan api. Nyala api itu tumpul dan terbakar perlahan dan lemah. Berbalik dan melihat ke arah laut kematian, nyala api yang tak terbatas bergemuruh tetapi warnanya telah berubah menjadi gelap seolah-olah itu adalah binatang buas di akhir hidupnya. Yun Ce mengangkat kepalanya dan tinggi di langit, mata emas-emas gagak surgawi spirit menatapnya. Namun, tekanan surgawi yang berasal darinya jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Roh emas gagak surgawi, Yun Ce merasa rumit, saya berterima kasih karena menyelamatkan saya sekali lagi. Petik 2. Yang mulia ini telah disebutkan sebelumnya, tidak perlu kata-kata yang tidak berguna seperti itu, jawab roh emas gagak emas dengan dingin.
Apapun yang mulia ini ingin lakukan, tidak ada yang bisa berhenti. Apapun yang tidak ingin dilakukan bangsawan ini, tidak ada yang bisa memaksa. Petik 2. Karena kamu baik-baik saja sekarang, cepat dan pergi. Yang mulia ini sudah tidak punya banyak waktu tersisa. Jika dia masih tidak tidur, dunia ini bisa runtuh kapan saja. Namun, ingat, Anda harus melepaskan simpul di hati Anda dengan cepat, jika tidak, bola iblis di tubuh Anda bisa lepas kapan saja. Petik 2. Yun Ce masih tidak segera pergi. Alih-alih, dia dengan tenang bertanya, emas gagak roh surgawi, dapatkah Anda dengan jujur menjawab salah satu pertanyaan saya? Gagak emas roh surgawi. Berapa lama yang tersisa? Nada dan ekspresi Yun Ce tampak sangat tenang. Udara tiba-tiba menjadi padat dan mata emas yang ada di udara tetap diam untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjawab, mengetahui tanggal kematianmu sendiri adalah hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Apakah Anda benar-benar yakin ingin tahu? Aku harus tahu. Ekspresi Yun Ce masih tetap tenang. 1 bulan, jawab roh emas gagak emas dengan lugas. Kelopak mata Yun Ce perlahan menutup dan dia menghembuskan nafas panjang, 1 bulan. Itu tidak jauh berbeda dari apa yang saya prediksi. Waktu berikutnya energi setan berasal dari orb meluap akan menjadi hari kematian saya. Petik 2. Dia tertawa mengejek diri sendiri, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Yun Ce, pada akhirnya akan mati karena benda mati. Ada bagian diriku yang tidak bisa menerima ini. Petik 2. Ini adalah terakhir kali yang mulia ini dapat membantu kamu. Orb asal iblis di dalam tubuh Anda terus tumbuh. Lain kali itu di luar kendali, bahkan jika yang mulia ini telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya dan tidak dalam keadaan saat ini, masih hampir mustahil untuk mengembalikannya. Yang mulia ini menggunakan semua kekuatannya untuk menyegelnya sekarang hanya akan membiarkannya tetap selama sekitar 1 bulan. Itu sebabnya kamu lebih baik meninggalkan tempat ini dengan cepat dan berpikir dengan hati-hati apa yang ingin kamu lakukan di bulan lalu ini. Yun Ce tetap diam selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba bertanya, emas gagak roh surgawi, karena Anda tahu bahwa ada orb asal iblis dalam diri saya dan saya tidak dapat diselamatkan dan ditakdirkan untuk mati, mengapa Anda masih bersedia menggunakan sejumlah besar kekuatan terakhirmu yang tersisa untuk menyelamatkanku? Karena yang mulia ini bersedia, itu saja. Roh surgawi gagak emas menjawab dengan dingin. Yun Ce. Ketika yang mulia ini membaca ingatanmu saat itu, aku terkejut dengan fisik dan pengalamanmu. Saya tahu pasti bahwa bakat Anda anehnya kuat. Seiring dengan bakat luar biasa Anda akan menjadi penerus yang sempurna. Itulah mengapa yang mulia ini mengaruniakanmu segalanya dan berharap bahwa nyala emas gagak yang tersisa di dunia ini akan menyala terang di dalam dirimu. Namun, tanpa disangka-sangka, kamu sepertinya menghabiskan seluruh keberuntunganmu di paruh pertama hidupmu. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Anda mengalami musibah sedemikian rupa sehingga bahkan yang mulia ini tidak dapat menyelamatkan Anda. Di pesawat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Namun, bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang telah dipilih oleh bangsawan ini. Bahkan jika itu adalah pilihan yang salah, itu masih harus ditindaklanjuti sampai akhir. Petik 2. Ini adalah penjelasan roh emas gagak surgawi. Setiap kata diucapkan dengan arogansi yang dalam dan keras kepala. Petik 2. Aku masih punya satu pertanyaan dan pertanyaan ini sangat penting bagiku, Yun Ce terus bertanya. Matanya sedikit menyipit dan pandangannya menjadi kusam, jika aku dengan paksa membuka ranah kelima dewa jahat, Hades, apakah ada kemungkinan aku membunuh Suan Yuan Wentian? Roh emas gagak emas tertegun sesaat sebelum dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Pertanyaan bagus, ini harusnya seperti apa kamu? Petik 2. Yun Ce juga tertawa, sepertinya kamu mungkin bisa memberiku jawaban yang cukup jelas. Lagi pula, Anda mewarisi beberapa ingatan Golden Crow dan ketika Golden Crow hidup, itu memiliki hubungan dekat dengan dewa jahat. Anda harus memiliki ukuran kasar dari kekuatan dewa jahat. Petik 2. Tidak, yang mulia ini sebenarnya tidak tahu kekuatan dewa jahat jauh lebih baik daripada Anda, kata gagak emas dengan suara rendah. Namun, berdasarkan kekuatan yang kamu miliki ketika kamu dengan paksa mengaktifkan Rumbling Heaven melawan Moonslaughter Devil Sovereign, jika kamu membuka Hades kamu mungkin bisa membunuh Suan Yuan Wentian dengan paksa. Yun Ce. Namun, itu hanya kemungkinan. Namun, jika Anda secara paksa membuka Hades, konsekuensinya adalah kematian tidak mungkin. Tetapi kematian tertentu, bahkan jika itu hanya untuk 1 atau 2 saat. Ketika kamu bertarung melawan penguasa iblis pembantaian bulan pada awalnya, meskipun kamu berhasil dengan paksa membuka surga rumbling untuk memusnahkannya dengan paksa, aku harap kamu tidak melupakan keadaan menyedihkan yang akhirnya kamu alami. Saat itu, jika tuanmu tidak dengan paksa menutup wilayah dewa jahat untukmu, kau akan mati di tempat saat itu. Sekarang, kekuatanmu jauh melebihi waktu ketika kau melawan Moonslaughter Devil Sovereign, fisikmu juga telah sangat berubah. Namun, paling banyak Anda dapat mempertahankan kekuatan Rumbling Heavens untuk 1 saat. Jika Anda secara paksa membuka Hades, saat kekuatan Anda dilepaskan, tubuh Anda juga akan hancur berkeping-keping tanpa peluang untuk selamat. Petik 2. Baiklah, Yun Ce perlahan mengangguk. Kedua tangannya mengepal erat, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan, ketakutan atau kengganan untuk mengundurkan diri. Sebaliknya, ada sedikit senyum yang menunjukkan sedikit keganasan, karena kamu mengatakan itu mungkin, maka pasti ada kemungkinan. Menilai dari apa yang kamu katakan, apakah kamu siap untuk mempertaruhkan hidupmu? Karena aku akan mati, mengapa aku tidak bertaruh? Yun Ce tertawa rendah. Hahaha, roh emas gagak emas tertawa sepenuh hati sekali lagi. Sebagai orang yang akan mati, kamu tidak berpikir tentang betapa menyedihkannya hidupmu tetapi bagaimana cara mati bahkan lebih menyedihkan.
Seperti yang diharapkan, Yang Mulia ini tidak memilih orang yang salah dan juga tidak menyelamatkan orang yang salah. Integritas dan tekad Anda yang menyala-nyala cukup layak untuk darah burung gagak emas dan jiwa burung gagak emas di tubuh Anda. Kedaulatan ini tidak akan menghentikanmu karena kamu sudah memutuskan. Anda harus buru-buru kembali ke benua langit yang mendalam. Anda harus tahu bahwa darah iblis dalam tubuh Suan Yuan Wentian terbangun setiap hari dan kekuatannya juga meningkat dari hari ke hari. Semakin lama hari ini, semakin besar kepastian kematian Anda. Jika Anda benar-benar dapat memusnahkan Suan Yuan Wentian, seluruh realem iblis-iblis akan diselamatkan karena Anda dan kematian Anda akan sia-sia. Petik 2. Aku mengerti, Yun Ce bergumam pelan. Tapi, aku masih butuh waktu. Mungkin 2 atau 3 hari. Petik 2. Huff. Apakah ini semua untuk perpisahan terakhirmu? Roh emas gagak surgawi berkata tanpa peduli. Petik 2. Selain itu, ada satu hal lagi. Yun Ce berbalik, melihat ke kejauhan saat tatapannya perlahan menjadi kabur. Dua sosok samar muncul di hatinya dan perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Juga, secara bertahap, mereka terikat bersama dan menjadi satu sosok. Saya ingin kembali ke Azure Cloud benua untuk melihat Linger. Saya ingin tahu apakah apa yang saya saksikan dan alami 6 tahun yang lalu adalah mimpi atau tidak. Suara Yun Ce melembut seolah-olah dia mengingat mimpinya. Karena kamu bertekad untuk mati, apa gunanya bertemu dengannya? Roh emas gagak surgawi berkata dengan dingin. Setelah membaca ingatan Yun Ce, dia tahu siapa, Linger, dan juga tahu apa, mimpi, yang disebutnya. Namun, sebagai roh binatang surgawi, ia tidak tahu apa-apa tentang cinta di antara manusia. Aku baik-baik saja dengan pandangan dari jauh. Yun Ce tersenyum tipis, jika itu bukan mimpi dan itu benar-benar Linger, bahkan jika aku mati, aku bisa mati merasa sedikit lebih puas. Petik 2. Lalu kapan kamu bersiap untuk pergi? Azure Cloud Continent berjarak jutaan kilometer dari Illusory Demon Realm. Petik 2. Sekarang, kata Yun Ce tanpa ragu-ragu. Dia tidak siap untuk mengucapkan perpisahan dengan Little Demon Empress atau orang tuanya karena ini pasti akan menambah kekhawatiran mereka. Selain itu, dia sama sekali tidak punya cara untuk menjelaskan semuanya. Jika Linger Azure Cloud benua itu benar-benar mimpi, dia benar-benar akan menyerah harapan juga. Jika itu benar-benar Linger, dia akan memenuhi keinginannya sebelum kembali untuk menghabiskan sisa waktunya bersama mereka. Setelah itu, dia akan menggunakan hidupnya untuk membawa Suan Yuan Wentian bersamanya. Bab 873 akhirnya kembali ke Azure Cloud. Benua Azure Cloud berjarak sekitar 5 juta kilometer jauhnya dari benua langit yang mendalam. Jarak antara realem Demon Iblis dan benua Azure Cloud juga sekitar sejauh itu. Jasmine pernah mengatakan kepadanya bahwa dengan sisa kekuatan yang tersisa di Primordial Mendalam Ark, paling banyak bisa melakukan satu perjalanan pulang pergi ke benua Azure Cloud. Namun, mengingat keadaan Yun Ce saat ini, dulu sudah cukup. Setelah meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley, Yun Ce tidak kembali ke Demon Imperial City tetapi malah segera mengaktifkan Primordial Mendalam Ark. Jasmine sudah meninggalkan lokasi benua Azure Cloud dalam ingatannya. Konsekuensi pergi ke benua Azure Cloud adalah sesuatu yang tidak bisa dia prediksi. Namun, jika dia tidak pergi, itu akan tetap merupakan penyesalan besar dalam hidupnya. Pemindahan spasial jutaan kilometer juga hanya membutuhkan satu saat. Meninggalkan Ark Mendalam Primordial, emosi Yun Ce tiba-tiba dalam kekacauan. Karena, tanah yang dia injak, adalah yang sudah akrab namun jauh benua Azure Cloud. Azure Cloud Continent, dia bergumam pelan. Tuannya, Lingernya, semua yang terjadi di dunia ini. Kenangan dan gambar yang tak terhitung membanjiri pikirannya seperti gelombang yang bergelombang dan bergemuruh dengan keras. Tidak ada yang bisa memahami pengalamannya selama 2 kehidupan dan juga, tidak ada yang bisa mengerti bagaimana perasaannya saat ini. Angin sepoi-sepoi gunung bertiup, menenangkan hati Yun Ce. Dia akhirnya melihat sekelilingnya. Di depan matanya ada gunung yang berkelok ke atas. Puncak tertinggi adalah di atas awan dan berbalik, pemandangan 500 km bisa dilihat. Dia jelas berdiri di sisi gunung yang tinggi. Yun Ce diam-diam melihat sekelilingnya dan dengan cepat, sebuah nama melintas di benaknya. Ini. Gunung Grenwake. Hatinya sangat terkejut. Posisi yang Jasmine telah cetak dalam jiwanya bukan hanya lokasi umum benua Azure Cloud tetapi secara akurat menunjukkan lokasi Gunung Grenwake yang berdiri di dekatnya. Adapun Grenwake klan Su Linger milik, itu terletak di kaki Gunung Grenwake ini. Jantungnya berdebar dan dia tidak bisa tenang. Yun Ce tidak berminat untuk mengagumi pemandangan Gunung Grenwake. Dia segera turun dan tak lama, dia tiba di kaki gunung. Hutan hijau giok besar membentang di kaki Gunung Grenwake. Memasuki hutan, Yun Ce memperlambat langkahnya dan berjalan semakin lambat. 6 tahun lalu, di dalam dunia yang seperti mimpi, tempat ini juga merupakan hutan besar. Kemudian, Su Linger dengan bersemangat membawanya ke hutan sambil melompat dan melompat. Karena, ini adalah tempat favoritnya. Tempat ini, juga hutan. Jika semuanya nyata, ujung hutan yang lain, akan menjadi klan Grenwake tempat dia tinggal. Langkah Yun Ce menjadi lebih ringan seolah-olah dia takut gerakannya akan mengganggu angin sepoi-sepoi di sini. Dia terutama ingin bertemu Su Linger tetapi juga takut bahwa segala sesuatu dari awal sampai akhir hanyalah mimpi. Hutan itu sangat sunyi kecuali suara angin bertiup dan ranting-ranting berdesir. Tidak ada gerakan lain juga tidak ada sosok orang atau binatang. Daripada diam, akan lebih akurat untuk menggambarkannya sebagai kesepian yang menakutkan. Yun Ce terus bergerak dan setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Di tengah hutan lebat, ada sebidang kecil tanah kosong.
Di tengah tanah kosong, ada sebuah rumah bambu yang terbaring diam di sana. Rumah bambu itu kecil dan sederhana dan bahkan tampak agak tua. Semua bambu sekarang berwarna kekuningan. Melihat rumah bambu kecil, mata Yun Ce kabur. Dia bergegas maju dan membuka pintu bambu yang tidak terkunci. Di dalam rumah bambu, ada tempat tidur kecil dan meja yang terbuat dari bambu. Yun Ce mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut menekan ke tempat tidur bambu. Tempat tidurnya sederhana namun kokoh. Mengikuti telapak tangannya, bersentuhan dengan itu membuat suara, mencicit, yang lembut. Tidak ada satupun setitik debu di tempat tidur. Melihat ke atas, di bagian atas rumah bambu, ada lubang bundar. Pada malam hari, sinar bulan yang terang akan bersinar dari atas dan menerangi seluruh bagian dalam rumah. Selama 6 tahun penuh, selain bambu yang menguning, tidak ada yang berubah dari rumah bambu itu. Seolah-olah itu adalah bayi yang telah dicintai dan dirawat dengan hati-hati dalam pelukan seseorang. Selama 6 tahun penuh, tidak ada kerusakan sama sekali. Linger, 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 benar-benar linger. Pikiran Yun Ce jatuh. Visinya menjadi benar-benar kabur, emosinya benar-benar berantakan, jiwanya bergetar hebat. Setiap ons darah dalam dirinya mendidih dengan intensitas. Meskipun Jasmine telah berulang kali mengatakan kepadanya dengan keyakinan penuh bahwa, ilusi, dari 6 tahun yang lalu jelas bukan ilusi, dia masih memiliki rasa tidak percaya. Dia berani tidak percaya bahwa ada kebenaran di dunia ini yang begitu sempurna sehingga seperti mimpi. Dia tidak berani berharap bahwa dia masih bisa memeluk Linger yang sudah hilang untuk selamanya. Namun, hutan ini dan rumah bambu kecil yang ia bangun untuk Sulinger di dalam hutan membuktikan bahwa apapun yang terjadi 6 tahun lalu bukanlah mimpi, tetapi sebenarnya kenyataan. Itu adalah kebenaran yang bahkan tidak berani dia bayangkan dalam mimpinya. Linger, linger, linger. Perasaan hangat yang menyelimuti seluruh tubuhnya tidak pergi ke kepalanya. Yun Ce bergegas keluar dari rumah, terus-menerus memanggil nama Sulinger dan bergegas seperti orang gila ke arah klan kakek dalam ingatannya. Bambu hijau yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan olehnya tetapi dia tidak bisa diganggu tentang hal itu dan terus dipercepat. Tepat ketika dia akan melompat ke langit, angin bertiup dari depan membawa bau menyengat yang tidak normal. Ini adalah bau Yun Ce sangat akrab dengan. Ini jelas bau mayat yang membusuk. Seolah seember air dingin baru saja dituangkan ke dia, indera Yun Ce tampaknya cepat pulih dari agitasi yang kuat ke pikiran jernih. Ini jelas sangat dekat dengan klan Grand Wake. Mengapa ada bau mayat yang membusuk? Yun Ce mempercepat ketika dia bergerak maju, bau di udara menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Perlahan-lahan, hutan di depan tidak lagi utuh dan ada banyak kerusakan. Tanah dan tubuh bambu semuanya dipenuhi dengan noda darah yang telah mengering sejak lama. Alis Yun Ce tenggelam dan mayat juga muncul di hadapannya. Di dalam hutan seperti ini, kecepatan di mana mayat membusuk tidak akan terlalu cepat. Dilihat dari kondisi mayat yang membusuk di depannya, sudah mati selama setengah bulan. Namun, apa yang menyebabkan hati Yun Ce mencengkeram erat adalah pakaian bernoda darah yang dikenakan mayat. Itu jelas pakaian seseorang dari klan Grand Wake. Selain itu, tidak hanya mayat itu. Saat Yun Ce terus maju, bagian depan hutan telah sepenuhnya hancur. Noda darah kering menutupi seluruh lantai dan bambu rusak. Semakin jauh ke depan ia melanjutkan, semakin banyak mayat di sana. Pada akhirnya, semua mayat ditumpuk bersama dan adegan itu mengejutkan. Bau tajam mayat-mayat yang membusuk benar-benar menutupi udara segar yang berasal dari hutan bambu. Sepanjang jalan, dia melihat hampir 1000 mayat sama sekali. Waktu di mana mereka mati cukup dekat satu sama lain dan menilai dari pakaian mereka semua milik klan Grand Wake. Ekspresi Yun Ce menjadi lebih buruk dan lebih buruk, agitasi dan kegembiraannya yang gila sebelumnya digantikan oleh dinginnya tulang yang menusuk. Apalagi ribuan mayat, bahkan jika 10.000 atau 100.000 diletakkan di depan Yun Ce, ekspresinya tidak akan berubah. Namun, ini berada di dekat klan Grand Wake dan selama setengah bulan, tidak ada yang peduli dengan mayat anggota klan Grand Wake ini. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada klan Grand Wake. Lalu, linger. Aura dingin es menyebar dari tulang belakang Yun Ce ke atas kepalanya. Tinjunya mengepal erat, kulit kepalanya mati rasa dan dia bergegas maju menuju klan Grand Wake seperti kilat. Apa yang terjadi dengan klan kakek? Linger, Anda harus baik-baik saja. Saya berdoa untuk keselamatan Anda. Yun Ce mengaktifkan petir meraja ekstrim dengan kekuatan penuh dan sangat cepat. Klan Grand Wake dari 6 tahun yang lalu muncul di depan matanya. Menatap pintu selatan klan Grand Wake dari jauh, meskipun Yun Ce sangat khawatir, dia tidak segera menerobos masuk. Sebagai gantinya, dia berhenti, menyembunyikan auranya dengan kilat mengalir yang tersembunyi sebelum dia melanjutkan dengan diam-diam menuju klan Grand Wake. Di dalam klan Grand Wake, beberapa tokoh bergerak. Sepertinya mereka tidak dalam bahaya, juga tidak ada aura yang sangat berhati-hati. Semuanya tampak normal. Menyelinap ke klan Grand Wake, Yun Ce segera menyadari bahwa ada beberapa aura yang luar biasa kuat di antara mereka. 32 trons, 2 tingkat 2 tuan, dan bahkan 1 tingkat 8 tuan. Tatapan Yun Ce langsung menjadi dingin. Benteng Grand Wake dan Benteng Blackwood memerintah di dalam wilayah negara Subwake dan klan Grand Wake sedikit lebih kuat dari Benteng Blackwood. Di sini, realem langit mendalam sudah keberadaan puncak. Jika singgasana muncul, dia cukup untuk memerintah seluruh Riveris. Bahkan dua hegemon klan Grand Wake dan Benteng Blackwood juga tidak setingkat tahta. Namun, sekarang, ada 32 singgasana dan 3 tuan yang tiba-tiba muncul dengan klan Grand Wake. Dan aura mereka yang mendalam jelas bukan milik anggota klan Grand Wake. Yun Ce mengertakkan giginya sedikit, hatinya melebar dengan gelisah.
Dia hanya bisa terus-menerus berdoa untuk keselamatan Sulinger di dalam hatinya dan bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Jika tidak, dia tidak akan dapat memprediksi hal-hal gila apa yang akan dia lakukan. Menghirup dalam-dalam, Yun Ce buru-buru menyelinap ke klan Grenwake dan langsung pergi ke posisi tuan besar itu. Kemudian, ketika dia melewati dua murid klan Grenwake, dia mendengar percakapan mereka. Petik 2. Saat itu, jika Master Klan tidak cukup baik untuk mengadopsi saya sudah akan kehilangan hidup saya. Saya bahkan tidak perlu membandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Namun, saya telah mengkhianati ketua klan. Menghela nafas, kadang-kadang, ketika saya memikirkannya, saya benar-benar tidak manusiawi. Petik 2. Pilihanmu tidak salah. Anda telah melihat bahwa mereka yang keras kepala dan mempertahankan kesetiaan mereka semuanya mati. Setelah semua, mereka adalah Aula Divine Seven Star. Hanya orang idiot yang cukup bodoh untuk melawan mereka. Petik 2. Seven Star Divine Hall. Nama ini menyebabkan mata Yun Ce menyusut sedikit. Kenapa Tuan Klan harus begitu keras kepala? Ikuti rencana Tuan Klan Muda dan Lintah 7 Bintang Divine Hall. Ini adalah sesuatu yang sekte lain tidak pernah bisa impikan. Petik 2. Aku mendengar bahwa meskipun Master Klan sudah terjebak begitu lama, dia masih menolak untuk mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu mengapa dia bertahan sekeras ini. Dia akan melepaskan kesempatan langka dan mencari kematian. Tidak tahu apakah kita harus memanggilnya benar atau keras kepala. Percakapan antara keduanya tiba-tiba berhenti dan dua telapak tangan yang dingin tiba-tiba muncul entah dari mana dan mencengkeram leher mereka dengan kuat. Mata kedua murid Grenwake Klan melebar dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tuan Klan yang kalian semua maksudkan, apakah dia Su Hengshan? Mereka berdua mengangguk ketakutan, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Katakan padaku, di mana dia disimpan? Suara Yun Ce dingin sekali. Namun, begitu dia mengetahui bahwa Su Hengshan belum mati, dia merasa sedikit lebih lega. Tangan yang mencengkeram pria di sebelah kanan itu perlahan-lahan mengendur, memungkinkannya mengucapkan dengan suara yang sulit, dia ada di sel yang paling dalam. Lalu bagaimana dengan Sulinger? Saat Yun Ce mengajukan pertanyaan ini, dadanya melebar sekali lagi. Kedua mata mereka melebar dan menjauh saat mereka berdua menggelengkan kepala. Yun Ce tertawa luar biasa menyeramkan. Ingat, dalam kehidupan Anda berikutnya, jangan menjadi binatang yang tidak tahu berterima kasih. Dengan retakan lembut, tulang-tulang di kedua tenggorokan itu langsung dan tanpa ampun dihancurkan oleh Yun Ce yang marah. Bab 874 Kemarahan Ekstrim. Yun Ce memiliki kesan yang sangat jelas tentang ruang bawah tanah klan Grenwake. Saat itu, ketika Sulinger mengajaknya berkeliling untuk mengamati klan kakek, dia pernah menyebutkan bahwa penjara bawah tanah itu berada di ujung timur dan itu juga tempat yang belum pernah dia dekati. Yun Ce menyembunyikan kehadirannya tapi dia masih sangat cepat saat dia dengan cepat pindah ke bagian paling dalam dari klan Grenwake. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah melintas tidak bahkan 3 meter di depan murid Grenwake klan. Namun, pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Dia pada dasarnya bahkan tidak melihat sekilas bayangan yang lewat sama sekali. Berdasarkan lokasi dalam ingatannya, pintu masuk ke penjara klan Grenwake akan segera muncul di depan mata Yun Ce. Udara keruh yang menyelimutinya adalah bukti terbaik. Di depan ruang bawah tanah, 6 orang berjaga-jaga. Di antara mereka, 4 mengenakan seragam klan Grenwake, jelas para murid dari klan Grenwake. Namun, 2 orang lainnya berpakaian hitam dan di depan dada mereka ditandai dengan konstelasi kuning samar yang berpotongan secara vertikal dan horizontal oleh 7 bintang. Alis Yun Ce berkerut sangat kuat. Tanda 7 bintang ini adalah bukti menjadi murid Seven Stars Divine Palace. Di Azure Cloud Continent, tidak ada satu orang pun yang berani menyamar. Seven Stars Divine Palace adalah salah satu sekte terbesar di benua Azure Cloud. Seiring dengan surga menggagalkan sekte dan sekte pedang surgawi yang melambung, mereka adalah 3 tuan besar dari benua Azure Cloud. 3 kekuatan bisa dikatakan sebagai pilar benua dan posisi mereka di Azure Cloud Continent, tidak kurang dari 4 dasar suci-suci dari benua langit yang mendalam. Apa yang sedang terjadi? Seven Stars Divine Palace dan Grenwake Clan jelas ada dari 2 pesawat yang sama sekali berbeda. Bagaimana Grenwake Clan kecil menyinggung Seven Stars Divine Palace? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Linger, di mana Linger? Apa yang terjadi padanya? 4 murid Grenwake Clan dengan sungguh-sungguh menjaga pintu masuk ruang bawah tanah. Setiap orang dari mereka berdiri tegak dan senjata di tangan mereka dipegang dengan kuat. Mereka bahkan tidak berani melirik 2 murid 7 bintang istana surgawi di depan mereka. Penampilan mereka yang berhati-hati dan takut seolah-olah mereka menggigil semut menghadapi Dewa Iblis. 2 murid istana surgawi dengan bengkok duduk di tanah, wajah mereka penuh dengan iritasi. Sudut mata mereka kadang-kadang akan melirik ke 4 murid Grenwake Clan di belakang mereka, dipenuhi dengan tatapan jijik yang ekstrim. Orang di sebelah kanan dengan santai berkata, saya benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan kepala balai. Dia sebenarnya tinggal di tempat seperti ini di antah-berantah selama berhari-hari. Di tempat kecil seperti ini di mana bahkan aku bisa menyodok semua orang sampai mati dengan 1 jari, bagaimana mungkin ada harta yang layak? Murid istana surgawi lainnya mengamati sekelilingnya dengan mata menyipit dan tiba-tiba berkata dengan suara tertekan, aku mendengar dari desas-desus bahwa ketua balai membawa kita keluar kali ini. Sebenarnya adalah niat kepala istana. Petik 2. Apa, itu tidak mungkin, kan? Tempat ini, bagaimana mungkin ada sesuatu yang seseorang dengan status seperti kepala istana tertarik? Sekarang itu bukan sesuatu yang aku ketahui dan itu sesuatu yang mustahil bagi kita untuk diketahui oleh tokoh-tokoh kecil juga.
Kita hanya harus sungguh-sungguh mendengarkan dan mematuhi perintah dan yang terbaik adalah jika kita tidak menanyakannya terlalu banyak. Petik 2. Sambil mendengar dua ahli yang mengerikan ini, yang mengenakan ketujuh bintang dan memiliki kekuatan yang mendalam di Kaisar Mendalam Realm, sebenarnya menyebut diri mereka sebagai figur kecil, keempat murid Grand Wake klan menelan air liur mereka satu demi satu. Mereka tampak lebih ketakutan daripada sebelumnya. Tapi, dari apa yang aku dengar dari kepala balai, dia sepertinya sudah memastikan bahwa benda itu ada di tangan Sulinger. Selama Sulinger ditemukan, misi kali ini akan selesai. Namun, setengah bulan telah berlalu dan bocah cilik itu belum ditemukan. Petik 2. Dilaporkan bahwa kekuatannya yang mendalam hanya di alam mendalam roh. Dia bahkan tidak bisa terbang, jadi kemana dia bisa melarikan diri? Dia mungkin bersembunyi di pegunungan yang dalam atau di hutan-hutan tua yang sangat sedikit orang kunjungi. Seluruh negara Supwake saat ini disegel oleh kami dan keluarga Kekaisaran Supwake. Semua sekte sedang menjalani pencarian sesuai dengan pesanan kami juga, jadi semut bahkan tidak berpikir terbang keluar dari genggaman kami. Saya kira paling banyak dalam 3 hari lagi, kita bisa menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Petik 2. Yun Ce jelas mendengar nama Sulinger dari percakapan dua murid Istana Surgawi ini. Dia sebenarnya sedang diburu oleh Seven Stars Divine Palace. Dari percakapan mereka, Sulinger belum ditemukan. Ini sangat melegakan. Namun, dia, yang hanya seorang gadis berusia 16 tahun dengan kekuatan mendalam di alam mendalam roh, sebenarnya sedang diburu oleh 7 bintang Istana Surgawi yang kuat dan juga sedang dikejar di seluruh negeri oleh semua sekte dari negara Supwake dan keluarga Kekaisaran Supwake. Selain itu, mereka bahkan tanpa ragu menyegel seluruh negara Supwake untuk menangkapnya. Belum lagi, ini terus berlanjut selama sekitar setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, setiap napas pasti merupakan teror dan mimpi buruk yang tak terbayangkan bagi Sulinger. Kemarahan yang sangat tebal, niat membunuh dan kebencian tumbuh liar dan melonjak dalam dada Yun Ce. Dia langsung keluar dari segel petir mengalir tersembunyi dan terbang ke langit. Dari tangannya yang terkepal erat, suara tulang yang tampaknya gemetar seperti telinganya bahkan terdengar. Siapa ini? Dua murid Istana Surgawi langsung dikejutkan dalam aksi. Namun, saat mereka berbicara, sebelum mereka bahkan bisa berdiri, sepasang mata merah-merah yang tampak seolah-olah mereka diwarnai dengan darah sudah muncul di hadapan mereka. Bang-bang. Lampu berapi meledak. Dua murid Istana Surgawi telah langsung berubah menjadi abu dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan. Selain itu, bahkan sampai kematian mereka tidak melihat dengan jelas siapa yang mengirim mereka ke lubang neraka. Keempat murid Grand Wake Clan yang menjaga pintu masuk ruang bawah tanah semua berdiri kosong, ekspresi mereka tercengang. Bola mata mereka menonjol keluar, seolah-olah jiwa mereka yang ketakutan sudah tersebar ke udara. Mereka ingin berteriak keras-keras tetapi tenggorokan mereka terasa seolah-olah sedang diisi oleh sesuatu sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan suara mengerang kering di bawah rasa takut mereka yang intens. Sebagai anggota klan Grand Wake, kalian benar-benar melukai keluarga tuan klanmu sendiri dan menjadi anjing. Apakah kalian masih memiliki wajah untuk hidup? Tubuh Yun Ce bergetar. Di bawah amarahnya yang ekstrim, kobaran api Phoenix-nya dan kobaran api Golden Crow sama-sama berada di ambang kehilangan kendali ketika mereka dengan hebat membakar tubuhnya. Dengan lambaian telapak tangannya, keempat murid klan Grand Wake langsung tenggelam ke lautan api, berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, gerbang penjara bawah tanah yang dibangun dengan logam berat langsung meleleh juga. Sementara membawa gelombang panas yang menakutkan dan kemarahan yang melonjak, Yun Ce masuk ke ruang bawah tanah. Suara keras dan aura tidak teratur tidak diragukan lagi dan segera mengejutkan seluruh klan Grand Wake. Terutama orang-orang dari Seven Stars Divine Palace. Dalam sekejap, raungan terdengar ke segala arah dalam klan Grand Wake dan tampaknya semua orang langsung menuju ke arah ruang bawah tanah. Siapa ini? Siapa yang berani masuk ke ruang bawah tanah? Petik 2. Ada 3 gelombang penjaga di penjara gelap. Saat mereka menyadari anomali, mereka sudah tanpa perasaan hancur berkeping-keping oleh Yun Ce. Darah segar dan mayat yang compang camping menghujani lantai bawah tanah yang berbau tengik. Lonceng alarm sudah berbunyi keras di luar, tapi Yun Ce tidak peduli sama sekali. Semua penghalang dan pintu di dalam ruang bawah tanah hancur secara brutal olehnya. Daripada mengatakan dia bergerak dengan tergesa-gesa melewati penjara bawah tanah, itu akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa seluruh penjara bawah tanah itu dipahat secara brutal. Sangat cepat, Yun Ce dibebankan ke kedalaman ekstrim ruang bawah tanah tanpa jeda. Ini adalah tempat paling gelap di seluruh penjara bawah tanah. Tidak ada lampu dan orang tidak dapat melihat jari-jarinya dari tangan yang terentang karena betapa gelapnya itu. Namun, Yun Ce jelas bisa merasakan aura yang sangat lemah. Yun Ce mengayunkan telapak tangannya dan bola api merah-merah menyala di sisi dinding. Api langsung mencerahkan seluruh penjara bawah tanah. Di ujung ruang bawah tanah itu ada dinding hitam pekat yang ditempa oleh logam-logam yang dalam dan seseorang sedang menempel erat ke dinding dengan beberapa lusin rantai. Jubahnya compang camping dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Auranya lemah, tampaknya pada napas terakhirnya. Terbukti, dia telah mengalami siksaan yang luar biasa. Sebagian besar wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, sementara separuh wajahnya yang tersisa kabur dengan bercak-bercak darah kering. Namun, Yun Ce masih bisa mengenali pada pandangan pertama bahwa orang ini sebenarnya adalah master klan Grand Wake, ayah dari Sulinger, Su Hengshan. Emosi keras dibebankan langsung ke kepala Yun Ce, namun, kemudian segera ditekan dengan keras. Yun Ce menarik napas berat dan buru-buru menyerbu ke depan. Klan Master Su. Bang 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 bang. Beberapa massa api keluar dari tangan Yun Ce, membakar dan menghancurkan semua rantai di tubuh Su Hengshan.
Rantai yang hancur berkeping-keping bergetar ketika mereka merasa ke tanah. Tubuh Su Hengxian bergetar dan kemudian terlatih-tatih jatuh ke tanah, namun, ia kemudian segera ditangkap dan dipegang erat-erat oleh Yun Ce. Su Hengxian tidak sadar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, penglihatannya yang kabur melewati rambutnya yang acak-acakan dan menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Kamu adalah... Suaranya kering dan kasar tetapi setelah hanya mengucapkan dua kata itu, dia tiba-tiba berhenti. Bahkan sepasang matanya yang awalnya remang-remang telah langsung melebar, memancarkan cahaya gemetar. Mereka belum bertemu selama lebih dari 6 tahun. Yun Ce tumbuh sekitar setengah kaki dan bahkan ekspresi dan sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, penampilannya tidak mengalami transformasi yang terlalu jelas. Menambahkan bahwa sementara Sulinger telah terobsesi dengannya dalam beberapa tahun ini, menantikan untuk bertemu dengannya setiap hari, Su Hengxian prihatin dengan Sulinger sehingga wajar jika dia tidak akan melupakan penampilan Yun Ce. Apakah kamu Yun Ce? Ini aku. Yun Ce mengangguk kuat, matanya menjadi sedikit hangat. Ini benar-benar, kamu. Su Hengxian gemetar mengulurkan tangannya, tidak berani mempercayai matanya sendiri. Ini benar-benar aku, Yun Ce menekankan telapak tangannya ke dada Su Hengxian, memasukkan energi murni surga dan bumi ke tubuhnya. Klan Master Su, aku Yun Ce. Saya sudah kembali. Di bawah energi alam Yun Ce, Su Hengxian bisa merasakan sensasi yang jernih dan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam rentang napas pendek, vitalitas sebenarnya dengan cepat dilahirkan dari tubuhnya yang awalnya lemah dan tak berdaya. Perasaannya yang kacau dengan cepat mendapatkan kembali kejelasan mereka dan bahkan energinya yang dalam pun layu pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Yun Ce, kamu, kegembiraan Su Hengxian sekarang disertai dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah hidup dalam mimpi. Namun, ketika arwahnya berangsur-angsur pulih kembali, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cemas berkata, "Tidak, cepat dan pergi. Pergi sekarang." Ledakan. Gema keras datang dari belakang saat pintu masuk ruang bawah tanah itu hancur berantakan oleh kekuatan yang sangat besar. Yun Ce perlahan berbalik. Niat membunuh dan amarah yang selama ini dipegangnya mati-matian bergemuruh di dadanya, hampir pecah. Dia merasakan 26 aura masuk ke dalam ruang bawah tanah, sementara aura lainnya mengelilingi bagian luar ruang bawah tanah. Di antara 26 aura ini, ada 3 tuan yang milik 7 bintang istana surgawi. Di bagian paling depan, bahkan ada tingkat 8 tuan, yang seharusnya menjadi orang yang memerintah semua murid istana surgawi di sini. Ini buruk, tidak ada waktu tersisa. Aura dan gema yang mendekat dengan cepat mengubah semua kegembiraan Su Hengxian menjadi ketakutan. Dia berdiri dengan sikap berjuang, ingin berdiri di depan Yun Ce. Yun Ce, bisa melihatmu lagi tepat sebelum kematianku dan membuatmu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku telah menghapus sebagian besar penyesalanku. Paling tidak, 6 tahun antisipasi obsesif Linger bukan sia-sia. Namun, orang-orang di sisi lain sangat menakutkan. Mereka lebih menakutkan daripada yang Anda bayangkan. Jika Anda memiliki kesempatan nanti, silakan melarikan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Yun Ce mendorong telapak tangannya, menghalangi Su Hengxian di belakangnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Jika Su Hengxian bisa melihat mata Yun Ce sekarang, dia pasti akan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Itu adalah sepasang mata milik iblis gila yang berlumuran darah. Telapak tangan yang ia gunakan untuk menekan ke arah dada Su Hengxian berubah menjadi ambil, saat ia naik ke udara sambil membawa Su Hengxian. Ledakan. Dengan suara keras, atap penjara bawah tanah itu langsung hancur berantakan dan sinar cahaya yang menusuk mata menghujani. Ketika Yun Ce turun lagi, dia sudah berdiri di luar ruang bawah tanah bersama dengan Su Hengxian, kaki mereka sudah menginjak tanah halaman timur klan Grand Wake. Bab 875 Neraka Hidup. Membawa Su Hengxian, saat Yun Ce mendarat di tanah, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang mengelilingi mereka semua adalah murid dari klan Grand Wake. Ketika mereka melihat Su Hengxian dipenuhi noda darah dan rambutnya yang acak-acakan, meskipun beberapa orang memiliki ekspresi yang rumit dan sempit untuk sesaat, tidak ada sedikit pun keraguan di sekitar mereka. Barisan senjata berkilau diarahkan langsung ke mereka. Kamu masih ingin lari? Biarkan aku melihat kemana kamu akan lari. Suara sombong terdengar dari ruang bawah tanah yang runtuh. Mendengar suara ini, nama Su Haoran terlintas di benak Yun Ce. Putra satu-satunya Su Hengxian, saudara laki-laki Sulinger dari ibu yang berbeda. Seseorang yang sudah sangat jijik dengannya di alam mimpi 6 tahun lalu. Kerumunan terbuka dan 26 orang Yun Ce merasakan sebelumnya santai berjalan. Berjalan di bagian paling depan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam seluruhnya. Penampilannya di sisi tipis dengan sedikit pucat dan bagian tubuhnya yang paling mencolok, adalah rasi bintang 7 yang ditandai pada jubah hitam di bagian depan dadanya. Rasi bintang itu berwarna hijau tua, menyoroti bahwa ia memiliki status yang cukup besar di Seven Stars Divine Palace. Saat dia berjalan, seluruh tubuhnya memancarkan aura tinggi seseorang di posisi tinggi, seolah-olah dia adalah raja yang menghadap segala sesuatu di tanah ini, sedangkan sisanya hanyalah semut. Aura mendalam memancarkan dari tubuhnya, adalah sejauh tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Di belakangnya ada 2 lelaki setengah baya yang juga mengenakan jubah hitam dan memiliki rasi bintang hijau muda di bagian depan dada mereka. Mereka justru 2 tuan lainnya yang dirasakan Yun Ce. Tapi mereka berdua tuan tahap awal. Jauh di belakang, ada beberapa wajah yang dikenalnya. Su Haoran, yang berteriak sebelumnya. Su Hengyue, yang berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold dan ingin memaksa Su Hengxian untuk menyerahkan kunci harta itu.
Su Wangji, Grand Elder dengan senioritas tertinggi di klan Grand Wake. Bahkan Hei Muqingya, Tuan Benteng Blackwood yang ditakuti oleh Xia Qingyue saat itu, berada di formasi juga. Lebih jauh lagi, dari cara orang-orang ini berjalan, sepertinya Su Haoran yang memimpin. Dan orang-orang ini seperti sekelompok pesek yang berjalan di belakang 3 tuan dari 7 bintang Istana Surgawi. Tubuh mereka sedikit melengkung, mengambil sikap hormat, seolah-olah hanya berjalan dengan mereka seperti masalah yang sangat menakutkan. Ketika mereka melihat Yun Ce, mereka tertegun pada saat yang sama juga. Setelahnya, Su Haoran adalah orang pertama yang memanggilnya dan berseru, ini kamu. Pria berjubah hitam di bagian paling depan telah menilai Yun Ce dengan mata dingin sepanjang waktu. Mendengar teriakan Su Haoran, dia dengan ringan berkata, sepertinya kamu mengenali orang ini. Ah iya, ketika pria berjubah hitam itu tiba-tiba menanyainya, pinggang Su Haoran buru-buru membungkuk sedikit. Kami bertemu beberapa tahun yang lalu tetapi dia hanya sosok kecil dan tidak tahan menyebutkan. Dia tidak layak disebutkan untuk utusan surgawi dewa. Petik 2. Sosok kecil, pria berjubah hitam yang disebut sebagai utusan dewa surgawi, dengan dingin mendengus. Tuan muda level 6 sebenarnya bisa menjadi sosok kecil. Ketika kata-kata ini jatuh, tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang dari klan Grand Wake atau 7 bintang Istana Surgawi, semuanya terkejut di tempat. Orang-orang yang telah bertemu Yun Ce 6 tahun lalu bahkan berdiri kosong di sana, sementara Su Hengshan yang diblokir di belakang Yun Ce sangat heran. Mata Su Haoran melebar dan kemudian, dia tergagap. Ke-6, tingkat ke-6 off. Tuan besar, itu tidak mungkin. 6 tahun yang lalu, dia hanya berada di alam roh yang mendalam. Bagaimana mungkin dia? Apa, mungkinkah kemampuan penginderaan yang hebat ini lebih rendah dari milikmu? Suara utusan surgawi berjubah hitam tiba-tiba menjadi dingin. Su Haoran langsung gemetar, saat dia berkata dengan takut. Tidak, si kecil ini salah bicara. Bahkan jika si kecil ini memiliki 10.000 nyali lagi, saya tidak akan berani mencurigai utusan surgawi. Saya mohon utusan Dewa Surgawi untuk pengampunan Anda. Petik 2. Menyaksikan putranya sendiri merendahkan diri seperti pesek, ekspresi Su Hengshan acuh tak acuh, sepertinya tidak ada sedikit pun rasa sakit yang bisa terlihat di wajahnya. Karena dia telah lama mati rasa oleh rasa sakit dan kesedihan yang luar biasa. Anak muda, saya merasa bahwa usia Anda tidak boleh lebih dari 30, namun Anda sudah memiliki kultivasi seperti itu, kata utusan surgawi berjubah hitam dengan ringan. Bahkan di 7 bintang Istana Surgawi kita, bakat tingkat ini masih kaliber tertinggi. Anda seharusnya tidak menjadi seseorang yang tidak bernama tetapi dari penampilan Anda, tidak mungkin bahwa Anda berasal dari surga menggagalkan sekte atau sekte pedang surgawi yang melambung. Siapa namamu? Dari sekte mana Anda berasal? Siapa tuanmu? Ekspresinya dengan keras tenggelam. Dan siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi Seven Divine Palace kami? Tuan 6 tingkat yang usianya belum mencapai 30. Meskipun utusan surgawi berjubah hitam tidak takut, dia tidak bisa tetap tenang di dalam hatinya. Itu sebabnya dia tidak segera bergerak dan malah ingin menarik latar belakangnya. Namun, tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki, tidak mungkin bagi mereka untuk takut padanya. Karena mereka adalah 7 bintang Istana Surgawi. Bahkan jika orang ini benar-benar dari surga menggagalkan sekte atau melonjak pedang surgawi sekte, paling-paling, dia hanya bisa berdiri di tingkat yang sama dengan mereka. Di bawah energi langit dan bumi yang berasal dari Yun Ce, Su Hengshan telah memulihkan vitalitasnya dalam jumlah besar. Dia berjuang untuk melangkah maju, dengan kuat mendorong Yun Ce pergi dan meraung. Pencuri tua, pemuda ini telah salah mengira saya sebagai orang lain. Saya tidak kenal dia sama sekali. Jika kau punya nyali, datang dan bunuh dia sekarang. Petik 2. Dia dengan keras menoleh ke arah Yun Ce dan dengan suara yang lebih keras, meraung. Terlihat jelas, aku Su Hengshan, bukan Ling Datong. Tempat ini adalah klan Grand Wake, bukan klan mendalam kedua yang Anda cari. Masalah-masalah klan cucu saya, kehidupan dan kematian saya, Su Hengshan, tidak masalah bahwa Anda, orang luar yang keterlaluan, bisa ikut campur. Kenapa kamu belum pergi? Enyahlah. Petik 2. Yun Ce. Dia mengerti niat Su Hengshan. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah orang-orang yang mungkin dia bisa hadapi. Dia ingin dia segera pergi dan kemudian mencari Linger. Melihat situasi di depan matanya, Su Haoran yang merendahkan dan orang-orangnya dan mayat-mayat yang mengenakan jubah klan Grand Wake yang ditemukan di hutan bambu. Dengan mengumpulkan detail-detail ini, Yun Ce sudah kurang lebih memahami apa yang terjadi di klan kakek. Dia menahan dorongan untuk membantai semua orang di sini, mengambil langkah ke depan dan berbicara dengan nada tenang yang tak tertandingi. Sudahkah kalian menemukan jejak tempat-tempat yang pernah dikunjungi Sulinger? Jika sudah, maka bicaralah sekarang sehingga saya bisa membiarkan kalian mati sedikit lebih menyenangkan. Petik 2. Su Hengshan langsung terpana, telapak tangannya yang terentang telah terkulai tanpa daya. Mata utusan surgawi berjubah hitam menyipit keras dan tawa bergema di sekitarnya. Murid-murid 7 bintang Divine Palace khususnya, tampaknya tertawa dalam konser, kehati-hatian awal yang mereka miliki ketika melihat Yun Ce telah berubah menjadi cemoohan yang tak tertandingi. Dan bahkan kasihan. Utusan surgawi berjubah hitam mengeluarkan tawa yang dingin dan dengan santai berkata, sepertinya bakatmu cukup bagus, otakmu tidak secerah itu. Oh, aku salah, ini benar-benar kebodohan. Petik 2. Wajah Su Haoran dipenuhi dengan gloating dan dia dengan arogan berteriak. Yun Ce, aku tidak pernah berharap bahwa setelah 6 tahun, kamu benar-benar mencari kematian begitu kamu kembali. Apakah Anda tahu siapa sosok hebat yang berdiri di depan Anda ini? Dia adalah utusan Istana Surgawi yang bermartabat dari Istana Bintang 7.
Jika Anda segera berlutut dan bersujud sekarang, Anda mungkin masih memiliki kesempatan. Utusan Dewa Surgawi murah hati, dia mungkin bisa memberi Anda mayat penuh. Petik 2. Mata Yun Ce bahkan tidak menatap Su Haoran, saat matanya perlahan menyipit. Aku akan mengatakannya lagi, ceritakan semua informasi tentang Su Ling'er dan aku bisa membiarkan kalian mati sedikit lebih menyenangkan. Heh, utusan surgawi berjubah hitam tertawa rendah. Sepertinya, kamu sengaja mencari kematian. Yun Ce tidak menggerakkan tubuhnya. Dengan hanya jarinya, dia dengan ringan mengetuk murid Divine Palace di sebelah kanan utusan surgawi berjubah hitam. Bang! Suara ledakan kecil terdengar dan itu langsung disertai dengan jeritan yang sangat menyedihkan. Murid surgawi istana jatuh ke tanah, karena dadanya telah meledak terpisah. Api gagak emas yang ganas, dengan dadanya sebagai titik awal, menyebar ke seluruh tubuhnya. Waahahaha. Petik 2. Bahkan seorang raja nyaris tidak bisa menahan panas pembakaran api Golden Crow, apalagi Overlord tahap awal. Selanjutnya, masa api Golden Crow ini dinyalakan dari dalam tubuhnya. Dia mati-matian berteriak, mati-matian berputar dan mati-matian menggunakan energinya yang mendalam untuk melawan. Namun, bagaimana api gagak emas Yun Ce dapat dipengaruhi oleh kekuatannya? Adegan menakutkan yang terjadi tiba-tiba ini, telah membuat semua orang pucat karena kaget dan corak utusan surgawi berjubah hitam juga berubah. Murid istana surgawi di sebelah kirinya buru-buru menyerbu ke depan, ingin memadamkan nyala api yang mendalam di tubuhnya. Namun, saat tangannya melakukan kontak dengan api, dia tiba-tiba berteriak, karena kedua tangannya sudah berubah menjadi tulang putih tebal. Setelah itu, tulang putih benar-benar terbakar jauh dari api yang membakar, sementara iblis seperti api perlahan-lahan terbakar di sepanjang lengannya, menyebabkan dia jatuh ke tanah di tengah rasa sakit dan ketakutan yang intens. Seperti murid istana surgawi pertama, dia mati-matian berguling dan berteriak. Pembakaran api Golden Crow sangat lambat saat mereka melahap tubuh mereka dengan santai. Proses ini disertai dengan rasa sakit yang bahkan lebih kejam daripada api penyucian dalam imajinasi mereka. Jeritan kedua murid istana surgawi itu menjerit seperti tangisan hantu keji di neraka. Tubuh mereka berguling-guling dan kejang, bola mata mereka tampak seolah-olah akan keluar dari rongga mata mereka karena rasa sakit dan pembuluh darah biru di dahi mereka jelas-jelas tampak seperti cacing tanah. Bunuh aku, aku mohon semuanya, bunuh aku, aoh. Suara-suara keputusasaan yang mereka himpun keluar, sebenarnya adalah harapan mereka untuk mati. Bang! Mengikuti setelah perubahan ekspresi Yun Ce, api paling kejam di dunia tiba-tiba meledak dan dalam sekejap, tubuh dua murid istana surgawi, seperti kain compang camping, pecah berkeping-keping, menyebarkan fragmen api yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum fragmen-fragmen ini bahkan dapat mendarat di tanah, mereka telah terbakar menjadi kehampaan. Lupakan mayat-mayat yang sudah compang camping, tidak ada satu gumpalan asap pun tertinggal. Percikan api yang memercik ke tanah langsung membakar ribuan lubang seperti gelembung. Semua orang benar-benar terdiam. Setiap orang dari mereka menatap dengan mata melebar, kulit mereka sepucat kertas. Tiba-tiba inflasi keheranan dan ketakutan membuat mata mereka tampak seolah-olah mereka akan meledak. Wajah Su Haoran sudah kehabisan semua warna, saat dia mundur dengan panik dan dengan gemetar berkata, Iblis, seni iblis. Ini adalah seni iblis. Wajah utusan surgawi berjubah hitam telah terdistorsi sepenuhnya, tidak lagi membawa sedikit pun ketenangan dan kemuliaan. Wajahnya yang pucat menyoroti ketakutan yang melonjak dengan cepat di dalam hatinya. Dia melangkah mundur dan tiba-tiba meraung. Semua orang bergerak, bunuh dia. Ketika perintahnya jatuh, kerumunan murid-murid istana surgawi yang gemetaran-gemetar, saat mereka menyerang Yun Ce dengan refleks yang terkondisikan. Wajah Yun Ce sedingin es dan dia bahkan tidak menatap sekelilingnya. Cahaya menyala di tangannya berubah menjadi cahaya biru dan tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, beberapa lusin pohon Frozen End bangkit, membungkus semua murid istana surgawi yang ada di dalamnya. Cabang-cabang es yang tak terhitung jumlahnya yang dingin menusuk tulang membentang, menusuk dengan kejam dan menusuk tubuh mereka. Namun, di bawah udara dingin, sebelum darah mereka bahkan bisa mengalir keluar, mereka sudah membeku. Bahkan kehabisan kehidupan mereka, telah berubah sangat lambat di bawah udara dingin ini. Dalam kurun waktu singkat, semua murid istana surgawi telah dimakamkan di dalam pohon beku akhir. Setiap tubuh mereka ditembus oleh beberapa lusin cabang es, seperti belalang yang tertusuk racun. Namun, mereka tidak memiliki aliran darah, mereka tidak berjuang dan mereka bahkan tidak bisa mati segera, hanya mulut mereka yang mengeluarkan rasa takut dan tangisan menyedihkan. Ketika tumpang tindih jeritan keputusasaan ini bersama-sama, itu seperti pemakaman bagi orang mati yang berasal dari kedalaman terendah neraka. Babak 876 Keberadaan Ling'er. Di antara para murid 7 bintang istana surgawi yang datang ke sini, yang terlemah masih singgahsana, belum lagi bahwa ada 2 overlord tahap awal. Salah satu dari mereka adalah eksistensi seperti dewa yang kuat bagi para murid klan Grand Wake dan bahkan bagi semua praktisi mendalam dari seluruh wilayah Riveris. Namun, dalam sekejap mata, mereka dimusnahkan oleh api dan ditembus oleh es dingin. Tidak ada satupun dari mereka yang melakukan kontak dengan lengan Yun Ce, bahkan tidak ada satupun momen perjuangan. Mereka hanya sekelompok cacing yang hidup yang maju ke depan dan berakhir secara tirani dengan langkah kakinya. Wajah pucat dari utusan surgawi berjubah hitam telah menjadi putih pucat karena ketakutan. Sebagai Overlord level 8, ia awalnya merasa benar-benar yakin dalam kemenangannya atas Yun Ce, yang aura mendalamnya hanya pada tingkat ke-6 dari alam Tyrant. Namun, bahkan jika dia adalah seorang idiot, sekarang, dia seharusnya mengerti bahwa kekuatan Yun Ce jelas tidak sesederhana berada di peringkat Overlord level 6.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pihak lain pada dasarnya tidak peduli dengan latar belakang istana 7 bintang mereka. Selama 2 kali dia menyerang, mereka semua adalah pukulan fatal yang benar-benar tanpa henti tanpa ada yang menahan. Kaki utusan surgawi berjubah hitam mundur di tengah keterkejutan dan ketakutannya. Kemudian, dia dengan keras mendorong menjauh dari kerumunan, memeras kecepatan tercepatnya. Namun, bagaimana Yun Ce mungkin membiarkannya melarikan diri? Mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, cahaya biru dengan lembut menyala dan dinding es langsung terkondensasi tepat di depan utusan surgawi berjubah hitam. Terkejut, utusan surgawi berjubah hitam, yang dengan putus asa keluar dan melarikan diri, dengan kejam menabrak dinding es. Mengikuti setelah itu, energi besar yang tak tertahankan bisa dirasakan dari belakang, menariknya ke arah Yun Ce dengan kecepatan ekstrim. Utusan surgawi berjubah hitam berjuang keras. Namun, bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat melarikan diri dari kekuatan Yun Ce sedikitpun. Di bawah ketakutan yang sangat besar, niat jahat tumbuh di tengah ketakutannya. Dia tidak lagi berjuang tetapi malah tiba-tiba berbalik. Membiarkan raungan liar, energi yang mendalam di seluruh tubuhnya berkumpul di lengannya dan kemudian menyerang ke arah Yun Ce langsung sambil membawa pusaran energi mendalam yang menakjubkan. Ledakan. Tidak ada ledakan telinga yang bergetar atau suara ledakan udara tetapi hanya cincin cahaya yang terdengar sangat membosankan. Dalam cara biasa, tangan Yun Ce sudah meraih tinju utusan surgawi berjubah hitam, yang diresapi dengan semua energi yang mendalam utusan surgawi itu. Dalam sekejap, pusaran energi yang mendalam menghilang tanpa jejak, sementara energi yang mendalam bawah utusan surgawi berjubah hitam kental telah benar-benar tersebar juga. Dengan demikian seluruh tubuhnya terpaku di udara, matanya melebar karena ketakutan ekstrim dan hampir meledak. Retak. Wajah Yun Ce sedingin es karena tangannya sedikit meremas. Suara pecah tulang yang jelas langsung bergema. Utusan surgawi berjubah hitam menjerit dengan sedih dan dia langsung berlutut di tanah. Tangan kirinya memegang erat-erat pergelangan tangan kanannya, namun dia tidak bisa membebaskan dirinya sedikitpun. Rasa sakit yang intens mengeringkan seluruh tubuhnya dari warna dan dahinya dipenuhi dengan keringat. Kamu, siapa saja di dunia, adalah kamu. Utusan surgawi berjubah hitam gemetar, suaranya kasar. Kekuatannya sebagai tuan-tuan level 8 sebenarnya sangat lemah di hadapan orang di depannya. Untuk dapat mencapai prestasi sebesar ini, seseorang harus memiliki kekuatan di level seorang raja. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan pernah menyangka bahwa pemuda asing yang tiba-tiba muncul di depannya sebenarnya seorang raja. Adapun murid Grand Wake klan sekitarnya, jiwa mereka sudah tersebar karena takjub. Wajah-wajah Su Haoran, Su Hengyue, dan yang lainnya sudah lama kehilangan semua warnanya. Mereka ingin mundur tetapi kaki mereka lemas tak tertandingi karena gemetaran yang hebat. Lupakan tentang melarikan diri, mereka akan segera mampu berdiri dengan stabil. Postur mereka saat ini bukan hanya karena keheranan dan ketakutan mereka. Aura Yun Ce telah lama menyelimuti seluruh tubuh mereka, seolah-olah sebuah gunung raksasa menekan mereka dengan keras. Menghadapi pertanyaan utusan surgawi berjubah hitam, Yun Ce hanya tersenyum dengan dingin yang tak tertandingi. Retak-retak-retak. Seperti beberapa ratus kacang meledak pada saat yang sama, tulang-tulang seluruh lengan kanan utusan surgawi berjubah hitam itu hancur tanpa perasaan dalam sekejap mata. Utusan surgawi berjubah hitam mengeluarkan derit babi yang disembelih dan seluruh tubuhnya kejang seperti cacing yang hampir mati. Butir-butir keringat besar mengalir deras dari sekujur tubuhnya. Lindungi hidupku, pahlawan, lindungilah hidupku, luangkan hidupku. Nalurinya untuk memohon nyawanya menyebabkan utusan surgawi berjubah hitam itu mengeluarkan tangisan minta ampun, wajahnya yang terdistorsi dipenuhi dengan tatapan rendah yang memohon. Yun Ce masih memegang ke tangan kanannya yang hancur tulang tanpa melonggarkan cengkramannya dan dia dengan dingin berkata, aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya, ceritakan semua berita yang kamu terima tentang Sulinger, kalau tidak. Aku akan mengatakannya. Utusan surgawi berjubah hitam itu mengangguk dengan putus asa ketika dia mendesis di bawah rasa sakit yang hebat. 6 jam yang lalu, saya menerima berita, bahwa seseorang di pegunungan Mythical Abode Mountain, melihat seseorang yang kemungkinan besar adalah Sulinger. Ini semua yang saya tahu. Saat ini semua berita tentang Sulinger. Luangkan hidup saya seseorang dari Seven Stars Divine Palace. Luangkan hidup saya. Mendengar kata-kata utusan surgawi berjubah hitam, tubuh Yun Ce bergetar, matanya mengungkapkan cahaya yang tak tertahankan gelisah. Pegunungan Mythical Abode. Terletak di selatan Country of Supwake, memisahkan Country of Supwake dan Southern Sky Country adalah Mythical Abode Mountain Range. The Cliff and Cliff yang dia jatuhi saat itu, persis di dalam pegunungan Mythical Abode Mountain. Yun Ce menenangkan napasnya dan melanjutkan. Jika itu yang terjadi, menurut berita yang diterima, saya menganggap semua orang di Seven Divine Palace Anda sedang berkumpul di Mythical Abode Mountain Range untuk menangkap Sulinger. Iya, utusan surgawi berjubah hitam mengangguk gemetar. Bagus, mata Yun Ce mengungkapkan cahaya yang sengit. Sekarang, kamu akan melakukan sesuatu untukku. Segera kirim transmisi suara ke orang-orangmu dan minta mereka berhenti mengejar Sulinger sekejap ini. Petik 2. Mata utusan surgawi berjubah hitam itu melebar. Pahlawan, ada sesuatu yang tidak kamu sadari. Orang-orang yang mengejar Sulinger. Semuanya di bawah instruksi seorang penatua di istana surgawi kita. Aku hanyalah kursi hall belaka. Dan aku hanya tinggal di sini untuk menginterogasi. Su Hengshan, aku pada dasarnya, tidak bisa memberi mereka perintah. Ekspresi Yun Ce tenggelam dan tidak lagi membuang nafasnya lagi. Tangannya yang lain tiba-tiba mengulurkan tangan dan pegangannya yang dalam menerjang langsung ke jiwa utusan surgawi berjubah hitam itu.
Keinginan utusan hitam berjubah telah lama runtuh di bawah rasa takut dan sakit dan jiwanya pada dasarnya tanpa kekuatan balasan. Dalam sekejap, kesadaran jiwanya disusupi oleh pegangan yang dalam. Yun Ce mulai dengan cepat mengambil kembali ingatan bulan terakhirnya. Penyebab dan konsekuensi di balik semua perubahan klan Grand Wake secara bertahap muncul dalam pikirannya. Sejarah klan kakek tidak dianggap panjang dan sampai sekarang, dengan semua yang diperhitungkan, itu hanya berjumlah sekitar 900 tahun. Pada tahun ke-600, ketika seorang leluhur Grand Wake klan menuju ke wilayah selatan, dia secara kebetulan menyelamatkan seseorang yang telah diburu secara menyedihkan dan berada dalam napas sekarat. Namun, orang itu akhirnya kehilangan nyawanya pada akhirnya dan tepat sebelum dia meninggal, dia menyerahkan kotak hitam pekat kepadanya. Tersimpan di dalamnya adalah sesuatu yang disebut Coiling Dragon's Filler. Coiling Dragon Filler mirip dengan Emperor Awakening Heart Lotus yang dimakan Xia Qingyue saat itu adalah sesuatu yang sebanding dengan objek suci, yang hampir tidak dapat dilihat dalam beberapa ratus tahun. Ketika Xia Qinyu mengambil Kaisar Awakening Heart Lotus setelah disempurnakan oleh Sky Poison per 6 tahun lalu, dia menerobos masuk ke alam Kaisar yang sangat besar dari alam yang sangat besar di bumi hanya dalam satu hari. Di sisi lain, efek obat dari Coiling Dragon Filler jauh lebih ganas daripada Emperor Awakening Heart Lotus. Praktisi mendalam dengan kekuatan di bawah langit alam mendalam akan segera mati karena meledak sendiri ketika mengambilnya, menjadikannya hanya dapat digunakan untuk praktisi mendalam dengan kekuatan yang sebanding dengan dan di atas alam mendalam langit. Jika seorang praktisi mendalam alam langit mendalam mengambil Coiling Dragon Filler yang halus, praktisi yang dalam itu akan segera menerobos dunia besar, mencapai tingkat tahta. Selain itu, Seven Stars Divine Palace juga memiliki pelet surgawi yang diperingkat di puncak Azure Cloud Continent dan terkenal di seluruh dunia, Seven Stars Heaven Crossing Pelet. Efeknya adalah untuk memungkinkan seseorang di puncak Kaisar mendalam realem untuk segera menembus kemacetan itu, mencapai tingkat tuan besar, mirip dengan pelet tuan dari Realus Iblis Ilusi. Dan, bahan untuk Seven Stars Heaven Crossing Pelet, yang paling penting dan juga yang paling sulit ditemukan, adalah perasaan naga yang melingkar. Bahkan dengan kekuatan 7 bintang Istana Surgawi, mereka hanya bisa menemukan satu rata-rata setiap 200 tahun sekali. Setelah jejak Coiling Dragon Filler bisa mengendus, mereka akan mendapatkannya terlepas dari harganya. Bahkan jika mereka harus memusnahkan seluruh klan untuk merebutnya. Orang itu yang diselamatkan oleh leluhur klan Grand Wake, tepatnya diburu oleh Seven Stars Divine Palace. Alasan mereka adalah secara alami untuk merebut Coiling Dragon Filler dari tangannya. Nenek moyang klan Grand Wake membawa perasaan naga berliku kembali ke klan Grand Wake dari wilayah selatan. Dia sangat menyadari bahwa Coiling Dragon Filler ini sudah cukup untuk memungkinkan klan cucu mereka naik ke langit dan bahkan lebih sadar bahwa jika ini terungkap, krisis pemusnahan klan mereka mungkin akan menimpa mereka. Dia telah ragu-ragu untuk menyimpannya dan secara pribadi menyerahkannya ke Seven Stars Divine Palace dan pada akhirnya, dia memilih yang pertama. Dia menyegel Coiling Dragon Filler di tempat yang benar-benar rahasia dan meninggalkan kunci unik, yang kemudian diturunkan ke setiap generasi klan master. Hanya ketika seorang jenius dengan perilaku tegak telah menembus alam mendalam langit di bawah usia 35 muncul di klan itu bisa diambil dengan kunci, memungkinkan murid untuk mengambil perasaan naga melingkar dan mencapai tingkat singgasana yang kuat. Orang itu kemudian akan mewarisi posisi sebagai master klan baru, memimpin klan Grand Wake ke ketinggian yang lebih besar dan lebih makmur. Semua ini dicatat dalam naskah kuno yang ditinggalkan oleh leluhur klan Grand Wake dan kodeks rahasia ini hanya dapat dibaca oleh setiap generasi master klan Grand Wake. Dengan demikian, selain dari setiap generasi klan masters, tidak ada orang lain yang menyadari apa, harta, yang diwariskan dari generasi ke generasi Grand Wake klan. Mereka hanya tahu bahwa hanya ketika seorang jenius yang tak tertandingi muncul di klan, harta, akhirnya bisa diambil. Dalam beberapa tahun ini, Su Haoran menyembunyikan motif tersembunyi dan dengan sengaja ingin mengorek rahasia harta karun klan. Kemudian, suatu kali, ia mengambil kesempatan itu sementara Su Hengxian tidak ada di klan untuk membalikkan kamar batinnya dan secara tidak sengaja mengaktifkan formasi tersembunyi yang tersembunyi. Dia menemukan kodeks rahasia itu dan sejak saat itu, mengetahui tentang asal dan rahasia di balik harta klan. Setelah mengetahui bahwa seseorang harus setidaknya berada di alam mendalam langit untuk menerima perasaan naga berliku dan tanpa kekuatan yang mendalam, dengan paksa mengambilnya tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri, Su Haoran kecewa dan benci bahwa bahkan jika dia mendapatkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan itu. Namun, kebodohan dan kegilaannya telah membuatnya membentuk pemikiran untuk mendedikasikannya pada Seven Stars Divine Palace untuk menjilat mereka. Tetapi dia tidak membicarakan hal ini dengan Su Hengxian atau orang lain. Sebaliknya, dia diam-diam datang dengan skema yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimanapun caranya, mencari kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang dari Seven Stars Divine Palace secara langsung. Lagi pula, ini adalah jasa besar miliknya, dia pasti tidak bisa gunakan orang lain untuk menyampaikan pesan. Setelah kerja keras, selama 2 tahun, ia akhirnya memperoleh kesempatan dan memberitahu, utusan surgawi, 7 bintang istana surgawi tentang berita, perasaan naga perut, yang disembunyikan dalam tatap muka klan Grand Wake. Sejak saat itu, setelah Su Haoran, yang telah menerima, pujian, istana 7 bintang surgawi, kembali ke klan Grand Wake, ia dengan cepat berkolaborasi dengan Su Hengyue, Su Wangji dan Benteng Kayu Hitam, untuk memaksa Su Hengxian untuk menyerahkan kunci ke istana. Harta karun. Dengan 7 bintang istana surgawi, yang menakutkan sebagai dukungan mereka, anggota Grand Wake klan dengan takut membelot ke sisi Su Haoran satu demi satu. Adapun semua orang yang tidak taat, selain Su Hengxian, mereka dibantai tanpa perasaan dan mayat mereka ditinggalkan di hutan bambu di pegunungan belakang. Tangan Yun Ce perlahan melonggarkan dari kepala utusan surgawi berjubah hitam, cahaya pinggiran di sudut matanya menyapu ke arah Su Haoran yang gemetaran.
Dengan kepala tertunduk, dia perlahan berkata, "Sepertinya kamu tidak berbohong. Kalau begitu, aku akan menepati janjiku dan memberimu kematian yang menyenangkan." Ketakutan dan keputusasaan yang mendalam muncul di wajah utusan-utusan surgawi berjubah hitam itu. Yun Ce menarik tangannya, melemparkan utusan surgawi berjubah hitam ke tanah dan kemudian, menginjak kakinya. Menyembur. Kaki kanan Yun Ce langsung menginjak melalui dada utusan surgawi berjubah hitam, berat mendarat ke permukaan tanah. Sebuah lubang berdarah tumbuk muncul di dadanya dari menginjak-injak dan sejumlah besar darah merah tua, tulang dan organ yang hancur berserakan, menaburkan area sekitar selusin meter dengan noda darah. 4 anggota badan utusan surgawi berjubah hitam kejang sebelum dia benar-benar terdiam, tidak lagi membuat suara napas tunggal. Yun Ce mengangkat kakinya, namun kakinya tidak ternoda bahkan dengan sedikit darah. Dia menendang jenazah utusan surgawi berjubah hitam berjubah dengan jijik dan kemudian jari-jarinya bergerak lembut. Bang 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 bang. The Tree of Frozen End yang mengubur semua murid istana surgawi meledak tanpa perasaan. Murid-murid istana surgawi yang mengalami siksaan neraka yang panjang mengeluarkan jeritan keputusasaan terakhir mereka ketika tubuh mereka terfragmentasi dan hancur di tengah kepingan salju yang berkibar di langit. Melihat kristal es yang tersebar dan mayat-mayat yang hancur, sejumlah besar murid Grand Wake Clan di sekitarnya jatuh ke tanah. Di tengah teriakan mereka, seolah-olah mereka telah terbangun dari mimpi mereka, mereka semua menjatuhkan senjata di tangan mereka dan melarikan diri dengan cara yang serampangan. Masih berpikir untuk melarikan diri. Sudut bibir Yun Ce mengungkapkan senyum dingin yang kejam. Telapak tangannya perlahan terbuka dan api menyala. Langit di atas klan kakek tiba-tiba tertutup seluruhnya berwarna merah. Bab 877 Wasiat yang melayang antara hidup dan mati. Aura kematian meluncur turun dari bawah dan menyelimuti daerah itu. Para murid yang melarikan diri dari klan kakek menjerit kesakitan dan teror karena mereka merasa seperti mereka tiba-tiba dilemparkan ke dalam tungku yang menyala-nyala. Persis saat Yun Ce yang mengamuk hendak membakar semuanya menjadi abu, teriakan tergesa-gesa Su Hengxian terdengar di belakangnya, "Yun Ce, jangan sakiti mereka." Petik 2. Gerakan Yun Ce berhenti sejenak tetapi dia hanya berhenti sesaat. Setelah itu, dia segera membalik telapak tangannya saat api yang melayang di langit tanpa ampun meledak ke bawah. "Berhenti, berhenti." Teriakan nyaring itu hampir merobek tenggorokan Su Hengxian. Dalam sekejap, api yang memenuhi langit berhenti di tempat sementara ekspresi Yun Ce berfluktuasi. Di tengah ketakutan mencekik yang telah merebut hati semua orang, dia akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan menarik telapak tangannya. Api di udara semuanya telah padam juga, segera memungkinkan anggota klan Grand Wake yang berkumpul untuk melarikan diri dari tungku yang mengerikan dan menakutkan itu. Setelah itu, mereka semua jatuh ke tanah dengan lemas, tubuh mereka gemetar ketakutan. Bibir Su Hengxian bergetar sebelum dia berbicara dengan suara yang menderita, 7 bintang istana surgawi. Keempat kata ini terlalu mengerikan, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Itu bahkan bukan untuk hidup mereka sendiri tetapi untuk kehidupan semua anggota keluarga mereka. Dosa mereka tidak layak untuk dihukum mati. Petik 2. Dosa mereka tidak layak dihukum mati. Yun Ce bertanya dengan suara yang dalam, lalu mungkinkah kamu melakukan dosa yang layak mati? Atau mungkinkah anggota klan lainnya, yang tubuhnya berserakan di hutan bambu, pantas mati? Petik 2. Orang-orang yang benar-benar setia kepada klan Grand Wake semuanya telah mati secara mengerikan tetapi hal-hal buruk yang mengkhianati klan mereka, meninggalkan leluhur mereka, melukai sesama anggota klan dan klan mereka dan dengan sukarela menjadi anjing piaraan orang lain yang layak hidup. Petik 2. Ketika dia memikirkan sesama anggota klannya yang telah melemparkan tubuh mereka di depannya dan runtuh satu demi satu dengan darah mereka sendiri, hati Su Hengxian dipenuhi dengan penderitaan. Air mata mengalir dari matanya ketika dia berbicara, hasil dari acara hari ini adalah terutama karena ketidakgunaan master klan ini dan ketidakmampuan saya dalam mendidik anak-anak saya sendiri. Mereka bermaksud menyakiti saya, tetapi saya tidak bisa menyaksikan mereka menderita ketidakadilan. Terlalu banyak orang dari klan kakek sudah mati. Biarkan mereka pergi. Kata-kata Yun Ce menyebabkan semua murid klan Grand Wake menundukkan kepala karena malu, tetapi kata-kata Su Hengxian menyebabkan mereka semua bergetar hebat. Mereka merasa sangat malu bahwa mereka ingin mati dan mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Karena Yun Ce sudah menarik api Golden Crown-nya, dia tidak berencana untuk memusnahkan mereka semua lagi. Matanya dengan dingin menyapu daerah sekitarnya saat dia berbicara dengan nada yang sangat gelap dan suram, hormat kau tahu 10 kali kepada klan Master Su. Setelah itu selesai, kalian semua harus menghilang dari pandangan saya segera. Juga, kamu tidak akan pernah menyebut dirimu anggota klan Grand Wake lagi. Petik 2. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan pengampunan khusus untuk mereka semua. Para murid yang berkumpul dari klan kakek jatuh berlutut panik karena mereka membenturkan kepala mereka ke tanah ketika mereka menghadapi Su Hengxian. Kau tahu mereka sangat dalam dan berat dan itu bukan hanya karena keinginan mereka untuk hidup, itu juga karena rasa terima kasih dan rasa malu yang membakar hati mereka. Tuan klan, kami yang telah menganiaya kamu. Kita bahkan tidak layak disebut anjing atau babi. Kami tidak akan pernah memiliki wajah untuk melihat Anda lagi, kami berharap Anda. Semua yang terbaik. Tuan klan, dalam kehidupan kita berikutnya, kita pasti akan bekerja seperti sapi dan kuda untukmu untuk membalas kebaikanmu yang besar. Air mata mengalir di wajah beberapa murid klan Grand Wake yang telah selesai melakukan kowtow mereka. Ada yang lain yang melakukan kowtow puluhan kali, membenturkan kepala mereka ke tanah sampai kepala mereka berdarah dan ada yang lain yang mengucapkan selamat tinggal kepada Su Hengxian sambil kowtow, mereka terlalu malu untuk menatap matanya. Mereka mundur dengan cepat, sebelum semuanya akhirnya bubar.
Yun Ce mengamati penerbangan mereka dengan dingin tetapi dia tidak memblokir mundur mereka. Su Haoran, Su Hengyue, dan Su Wangji berkerumun bersama. Semua dari mereka berencana tenang merayap pergi tetapi aura berat, es dingin tiba-tiba menekan mereka, menyebabkan mereka semua membeku di tempat. Apakah saya mengatakan kalian bertiga bisa pergi? Suara gelap menusuk tulang Yun Ce terdengar dari belakang mereka. Ketiga pria itu bergetar ketika mereka berbalik. Kaki mereka menjadi lemah dan mereka hampir tenggelam ke lutut mereka. Bibir mereka bergerak terus-menerus tetapi tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokan mereka. Su Hengyue, Su Wangji, kata Yun Ce, tatapannya yang gelap dan kejam menusuk kedua pria berwajah pucat itu. 6 tahun yang lalu, kalian berdua bekerja sama dengan benteng kayu hitam untuk mengintimidasi dan mengancam klan Master Su. Tindakan itu sudah setara dengan mengkhianati klan Anda dan bahkan jika Anda berdua terbunuh di tempat, itu tidak akan dibenarkan. Tetapi karena hubungan Anda dengan klan Master Su tidak hanya tidak mengambil kesempatan untuk menghukum Anda, dia bahkan secara langsung mengabaikan tindakan Anda, memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi kalian berdua tidak hanya tidak berterima kasih kepadanya sedikit pun, kau bahkan benar-benar berkonspirasi untuk melakukan tindakan yang tidak tahu berterima kasih dan jelek. Petik 2. Dan untukmu, Su Haoran, kata Yun Ce sambil menggertakkan giginya dengan ringan. Sebagai master klan muda dari klan Grand Wake, Anda sangat melukai anggota klan Anda sendiri dan ayah Anda sendiri demi keuntungan pribadi. Kau menghancurkan fondasi yang dibangun klan kakek selama ratusan tahun dalam satu hari. Anda sama sekali tidak memiliki hati nurani, bahkan tidak layak disebut anjing atau babi, orang yang pantas disambar petir. Jadi, apakah Anda cukup tak tahu malu untuk tetap berpikir Anda layak untuk hidup? Petik 2. Seluruh tubuh Su Haoran gemetar tak terkendali sebelum dia tiba-tiba berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada Su Hengxian tanpa berhenti. Ayah, aku salah. Aku benar-benar menyesal, selamatkan aku. Selamatkan aku, ayah. Kamu masih punya wajah untuk memanggilnya ayah. Kata Yun Ce saat dia perlahan-lahan maju ke arah mereka, pikirannya berkedip dengan cara yang paling mengerikan dan kejam untuk memastikan bahwa mereka mati dalam penderitaan yang luar biasa. Fakta bahwa klan Master Su memiliki seorang putra seperti kamu dan fakta bahwa Linger memiliki kakak laki-laki sepertimu adalah benar-benar memalukan sepanjang hidup mereka. Petik 2. Kalian semua bisa pergi juga, suara kecewa Su Hengxian terdengar dari belakang Yun Ce, menyebabkan tubuh mereka melompat. Tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak punya keinginan untuk melihat kalian lagi. Mata Su Hengxian tertunduk, suaranya melayang, seolah-olah dia berbicara sendiri. Kaki Yun Ce terhenti, wajahnya topeng dingin dan dingin. Su Haoran dan dua orang lainnya hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri setelah mereka mendengar kata-kata Su Hengxian. Mereka bertiga melebarkan mata saat mereka memanjat sambil gemetaran ketakutan. Mereka mencoba melihat apakah mereka dapat mundur beberapa langkah. Dan setelah itu, mereka praktis membungkuk ketika mereka berusaha melarikan diri seperti tiga anjing yang ekornya dipotong. Yun Ce berdiri di tempat aslinya dan tidak mengejar mereka. Hanya setelah jangka waktu yang lama dia akhirnya berbalik dan tiba di depan Su Hengxian. Su Hengxian merosot ke tanah, kepalanya terkulai rendah di tengah-tengah rambutnya yang acak-acakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yun Ce, kondisiku yang sekarang pasti sesuatu yang kamu benci. Hehehe, dia tertawa sedih sebelum melanjutkan, jika itu adalah master klan lain, mereka sudah lama melompat pada kesempatan itu untuk secara pribadi merobek-robek mereka tetapi saya tidak bisa melakukannya. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu mengingat hubungan kami sebagai klan dan keluarga. Akibatnya, saya terus berkompromi dan memberi jalan kepada mereka, berpikir bahwa ini pasti akan dapat memperbaiki segalanya. Tapi pada akhirnya, aku tidak cocok untuk menjadi master klan. Jika bukan karena keraguan saya, belas kasih dan cara berhati lembut, klan Grand Wake tidak akan berjalan di jalan ini di bawah pengawasan saya. Pundak Su Hengxian naik saat air mata panas mengalir di wajahnya. Yun Ce tidak menyangkal kata-kata Su Hengxian karena 6 tahun yang lalu, dia sudah melihat hati dan belas kasihan Su Hengxian. Klan Master Su, mungkin Anda memang tidak layak untuk menjadi pemimpin klan tetapi setidaknya, Anda adalah seseorang yang layak dihormati dan semua yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda telah dilakukan dengan hati nurani yang jelas dan di atas semua celaan, kata Yun Ce dengan tulus. Bahu Su Hengxian berhenti terangkat oleh kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya dan terus menatap Yun Ce. Yun Ce, apakah kamu datang kali ini untuk Linger? Apakah saat ini Anda masih ingat kata-kata yang Anda ucapkan 6 tahun lalu? Apakah Anda masih bersedia untuk merawat Linger? Yun Ce 6 tahun lalu memberinya perasaan yang terlalu jauh dan hampa. Yun Ce saat ini telah tumbuh kuat ke titik di mana Su Hengxian percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa memahami kekuatannya. Selama 6 tahun yang panjang ini, dia tidak pernah benar-benar berani percaya bahwa orang seperti ini masih akan bersedia menikahi anak perempuannya yang biasa. Aku ingat, tentu saja aku ingat. Yun Ce mengangguk dengan kekuatan yang luar biasa, semua tahun ini, aku tidak bisa kembali karena keadaan yang tidak bisa aku kendalikan. Tetapi selama 6 tahun terakhir, Linger selalu ada di pikiran saya. Jangan khawatir, saya akan segera pergi dan menemukan Linger. Aku pasti akan membawa Linger kembali dengan selamat, tidak peduli apapun, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Petik 2. Bagus, bagus. Mata Su Hengxian sekali lagi mengalir dengan air mata. Dia bisa merasakan ketulusan dan kepedulian murni dalam suara dan mata Yun Ce. Dari saat Yun Ce telah membunuh semua orang dari Seven Stars Divine Palace demi dia dan Linger, dia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Su Hengxian mengulurkan tangan dan mengambil kristal kecil dan indah.
Itu berbentuk seperti belah ketupat dan memancarkan cahaya ungu yang lemah. Ini, Yun Ce tanpa sadar berbicara. Ini adalah kristal jiwa Linger, kata Su Hengxian lembut. Setelah itu, dia dengan hati-hati dan dengan lembut meletakkannya di tangan Yun Ce. Sikap serius dan bermartabat Su Hengxian membuatnya tampak seperti dia mempercayakan seluruh dunianya kepada Yun Ce. Selama kristal jiwa ini tidak hancur, itu berarti Linger masih hidup. Jika Linger ada di sekitarnya, cahayanya akan tumbuh lebih kuat. Saya mohon, tolong temukan Linger. Petik 2. Linger, Soul Crystal. Yun Ce memegangnya dengan lembut di tangannya sebelum menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah. Jangan khawatir, aku pasti akan membawa Linger kembali dengan selamat. Petik 2. Bagus. Su Hengxian berkata dengan anggukan ringan di kepalanya, senyum kecil dan lega akhirnya muncul di wajahnya, kalau begitu aku akan mempercayakan. Linger untuk perawatanmu. Petik 2. Saat dia hampir setuju, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dengan kata-kata Su Hengxian. Sama seperti dia merasakan ini, seluruh tubuh Su Hengxian bergetar di depan matanya kehilangan kilau mereka. Tubuhnya perlahan terguling ke samping, aliran darah yang terang mengalir di sisi mulutnya. Klan Master Su. Yun Ce begitu kaget sampai warnanya mengering dari wajahnya. Dia bergegas ke sisi Su Hengxian dengan kecepatan kilat, mengulurkan tangan untuk menangkap tubuhnya. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan hidupnya dengan cepat mengalir seperti aliran air yang mengalir. Ini adalah pemutusan pembuluh darah kehidupannya sendiri. Yun Ce langsung mengerti apa yang terjadi. Su Hengxian ingin dia bisa menyelamatkan Su Linger tanpa ada yang mengganggunya dan dia takut jika dia masih hidup, dia hanya akan menjadi beban bagi Yun Ce yang akan menyebabkan dia menunda penyelamatan Su Linger. Selain itu, dia melepaskan murid-murid klan Grenwake sambil merasa seperti telah mengecewakan sesama anggota klan yang telah mati untuknya dan mengakui bahwa hasil hari ini semua adalah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk bunuh diri dengan memutuskan pembuluh darahnya sendiri begitu ia telah mempercayakan keselamatan Su Linger kepada Yun Ce. Klan Master Su, Klan Master Su. Yun Ce terus berteriak tetapi Su Hengxian tidak memberikan jawaban. Ini menyebabkan Yun Ce segera mengingat apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu di bawah Terrace Management Sword Heavenly Sword Villa. Kakeknya, Yun Changhai telah memilih untuk memutus garis hidupnya sendiri sehingga Yun Ce bisa melihat cahaya lagi. Yun Changhai telah melakukannya untuknya. Su Hengxian telah melakukannya untuk Su Linger. Dia memang tidak memenuhi syarat sebagai master klan tapi dia jelas seorang ayah yang hebat. Su Hengxian telah melakukannya untuk Su Linger. Dia memang tidak memenuhi syarat sebagai master klan tapi dia jelas seorang ayah yang hebat. Dia tidak bisa menyelamatkan kakeknya bertahun-tahun yang lalu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berlutut di tanah dan menangis. Hari ini, sambil menghadapi situasi lain yang seperti itu, bagaimana dia bisa duduk dan membiarkan urutan kejadian yang sama bermain tepat di depan matanya. Yun Ce menggertakkan giginya dengan kuat saat dia mengaktifkan Jalan Agung Buddha dengan seluruh kekuatannya. Seketika, sebuah pagoda emas muncul di atas kepalanya. Yun Ce menekankan satu tangan ke alis Su Hengxian dan tangan lainnya ke jantungnya saat ia mulai menuangkan energi murni surga dan bumi ke tubuhnya. Dia dengan kuat menyegel bagian terakhir dari kekuatan hidup yang dimiliki Su Hengxian ketika dia mencoba untuk perlahan-lahan memperbaiki pembuluh darahnya yang terputus. Klan Master Su, jangan mati. Linger masih menunggumu. Jangan mati. Yun Ce berteriak dengan suara rendah saat keringat mengalir di dahinya. Mata Linger yang dengan gigih membelanya selama hidup mereka di masa lampau diselimuti oleh kemurungan yang tidak bisa dihilangkan. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Linger yang secara ajaib diberikan kembali padanya untuk kembali ke kondisi sebelumnya? 15 menit berlalu dan di bawah kekuatan ajaib Dewa Kemarahan, kekuatan hidup Su Hengxian berhenti menyelinap pergi dan bahkan mulai perlahan pulih. Mata Su Hengxian terbuka, murid-muridnya yang tumpul perlahan mendapatkan kembali fokusnya. Bibirnya bergetar ketika dia bersuara dengan suara serak, jangan repot-repot denganku. Pergi selamatkan Linger. Pergi dan selamatkan Linger dengan cepat. Aku pasti akan menemukan Linger dan membawanya kembali. Yun Ce berteriak keras ketika alisnya tenggelam, tapi kamu pasti tidak bisa mati juga. Jika kau mati, lalu apa yang akan dilakukan Linger? Apakah Anda ingin dia menjadi orang tua dari sekarang? Apakah Anda ingin dia hidup dalam keberadaan yang dingin dan kesepian tanpa siapapun yang bisa ia andalkan? Petik 2. Aku, Su Hengxian bergumam dengan wajah dipenuhi rasa sakit. Yun Ce sudah seseorang yang ditakdirkan untuk mati sehingga dia tidak akan bisa mengurus Linger seumur hidup. Yun Ce tahu ini dengan baik tetapi Su Hengxian tidak. Jika Su Hengxian meninggal juga, maka Su Linger akan benar-benar sendirian dan tanpa dukungan. Klan Master Su, jika kamu benar-benar bermaksud baik untuk Linger, maka kamu harus hidup dengan benar juga. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bersikap sangat murah hati jika Anda melakukan hal seperti itu? Omong kosong. Mungkinkah Anda ingin menghilangkan Linger dari ayahnya di usia yang begitu muda? Mungkinkah Anda ingin dia menjalani kehidupan yang penuh rasa sakit, menderita di bawah bayang-bayang gelap yang ditinggalkan oleh kenyataan bahwa ayahnya sendiri memutuskan pembuluh darahnya sendiri karena dia? Anda hanya menjadi egois sekarang. Benar-benar bodoh. Petik 2. Bahkan jika kamu tidak ingin bertemu kembali dengan putrimu, pasti Linger. Dia pasti ingin bertemu kembali denganmu. Mengaum Yun Ce menyebabkan murid mata Su Hengxian terus berkontraksi. Saat mereka berkontraksi, matanya berangsur-angsur menjadi kabur dan setelah itu matanya terpejam saat ia jatuh pingsan sekali lagi. Tapi Yun Ce bisa dengan jelas merasakan bahwa keinginan untuk mati telah sepenuhnya menghilang dari tubuhnya. Apa yang menggantikannya adalah kemauan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Bab 878 Pegunungan Mythical Abode Mountain.
Berdasarkan pengetahuan siapapun, hasil pemutusan diri dari nadi kehidupan seseorang adalah kematian yang tak terhindarkan. Dalam bidang keberadaan ini, hanya kekuatan Dewa Kemarahan Yun Ce yang dapat memungkinkan seseorang yang telah memutuskan kehidupan Vena untuk hidup kembali. Aura Su Hengshan masih tetap sangat lemah tapi untungnya, itu telah stabil. Selanjutnya, keinginannya untuk mati sudah menghilang. Jika tidak ada kecelakaan, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Yun Ce melepaskan tangannya dari tubuh Su Hengshan sebelum memberinya 3 pelet berwarna salju Frozen Cloud Asgard. Baru setelah itu dia menghela nafas panjang. Namun, memperbaiki urat nadi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Bahkan dengan kekuatan Yun Ce dari Dewa Kemarahan, masih membutuhkan waktu beberapa bulan. Dia menggeser Su Hengshan ke ark mendalam primordial, berdiri dan bergumam, "Linger, tunggu aku." Pegunungan Mythical Abode terletak jauh di selatan. Yun Ce tahu perkiraan posisi dan jarak, namun, dia tidak segera memasuki ark mendalam primordial untuk menjalani transfer spasial atau dia menuju ke selatan. Sebaliknya, ia terbang ke arah sebaliknya, ke arah utara. Su Haoran, Su Hengyue, dan Su Wangji yang baru saja melarikan diri dari kematian, bergegas ke utara seperti sekelompok hewan tunawisma setelah mereka meninggalkan klan Grenwake. Ketika mereka melarikan diri, mereka bahkan tidak berani berhenti untuk istirahat pendek karena mereka takut Yun Ce akan tiba-tiba berubah pikiran dan mengejar mereka. Dia bahkan berani membunuh anggota Seven Stars Divine Palace tanpa ragu-ragu, untuk membunuh mereka akan menjadi tidak berbeda dengan menginjak-injak 3 semut sampai mati. Melarikan diri dengan seluruh hidup mereka, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berlari. Hanya ketika mereka benar-benar kehabisan kekuatan mereka jatuh di tanah dan bernafas berat. Wajah mereka pucat pasi dan jiwa mereka gelisah. Seharusnya, sudah aman, Grand Elder Su Wangji bergumam. Ketika dia melihat ke belakang mereka, Gunung Grenwake sudah lebih dari 50 km jauhnya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Hengyue bertanya sambil terengah-engah. Melarikan diri barusan, Su Haoran hampir menghancurkan paru-parunya. Dia berbaring di tanah, bersantai untuk waktu yang lama sebelum dia mengertakkan gigi dan mengelus setengah kaget dan setengah dengan enggan sementara seluruh tubuhnya gemetar. Ayo pergi ke Seven Stars Divine Palace. Yun Ce membunuh orang-orang mereka, Seven Stars Divine Palace menang biarkan dia pergi dengan mudah. Iya, Tuan Klan Muda benar, Su Wangji menyuarakan persetujuannya. Bagaimanapun, Su Haoran adalah seseorang yang memperoleh persetujuan orang-orang dari Seven Stars Divine Palace. Meskipun hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, mereka masih harus memperlakukan Su Haoran sebagai intinya. Yun Ce pasti memakan empedu beruang yang sangat berani dan benar-benar membunuh seseorang dari Seven Stars Divine Palace. Keberadaan seperti 7 bintang istana surgawi, jika mereka tahu, bahkan jika Yun Ce bisa menyelam di bawah tanah, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Kemudian, hehe, ide yang sangat bagus. Saya berdoa semoga Anda semua berhasil. Petik 2. Suara dengan nada ejekan sedingin es terdengar dari atas, menyebabkan mereka bertiga sangat terkejut. Su Haoran duduk di tanah, seluruh tubuhnya bergetar dan dia hampir pipis ketakutan. Yun Ce perlahan turun dari langit dan berdiri di depan mereka bertiga. Mereka semua gemetar dengan keras, mereka menatap dengan mata lebar seolah-olah mereka telah melihat dewa kematian turun. Itu mereka yang mengatakannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika aku 10.000 kali lebih berani, aku juga tidak akan berani untuk tidak menghormatimu. Gigi Su Hengyue berceloteh saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Su Hengyue, kamu. Petik 2. Seluruh wajah Su Haoran bergetar seolah-olah daging di wajahnya busuk, dia ingin membuka mulutnya untuk memohon pengampunan, tetapi karena dia sangat terkejut, dia tidak bisa mengucapkan apapun. Kata tunggal. Yun Ce dengan dingin tertawa. Kalian semua tidak harus takut, aku tidak bilang aku akan membunuh kalian semua. Karena aku sudah membiarkan kalian semua pergi di depan klan Master Su, aku tidak punya keinginan untuk mengambil nyawamu lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata Yun Ce, mereka bertiga yang takut mati semua tertegun sebelum menjadi gembira. Su Hengyue tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan, benarkah? Sungguh, apakah yang Anda katakan itu nyata? Tentu saja, Yun Ce menyipitkan matanya, dari kalian bertiga, satu dapat dianggap lebih tua dari klan Master Su, satu adalah kakak dari klan Master Su dengan yang terakhir adalah putra klan Master Su sendiri. Jika aku membunuhmu secara pribadi setelah berjanji untuk mengikuti keinginannya, aku tidak akan bisa menjawabnya. Anda semua harus berterima kasih kepada klan Master Su karena mampu menjaga hidup Anda. Petik 2. Su Haoran dan mereka bertiga akhirnya percaya bahwa mereka tidak bermimpi. Su Hengyue dengan panik menjawab, ya. Iya, kita telah melakukan kesalahan pada klan guru kita. Dalam kehidupan kita selanjutnya, dalam kehidupan kita berikutnya, kita pasti akan melakukan segalanya dan apa saja dan menunjukkan rasa terima kasih kita sampai mati. Petik 2. Su Hengyue dan Su Wangji menarik Su Haoran yang kekuatannya telah meninggalkan tubuhnya dan berkata dengan ketakutan, pergilah. Ayo pergi. Petik 2. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika suara menakutkan Yun Ce terdengar lagi dari belakang mereka, tahan. Petik 2. 3 tubuh mereka gemetar, mereka berbalik dengan hati-hati dan Su Wangji bertanya dengan suara bergetar, anak muda. Pahlawan muda Yun, instruksi apa lagi yang Anda miliki? Bukankah Anda secara pribadi hanya mengatakan bahwa Anda pasti tidak akan membahayakan hidup kita? Tentu saja, aku berkata bahwa aku tidak akan mengejar nyawamu. Tatapan Yun Ce langsung berubah dingin, tapi aku tidak mengatakan aku akan membiarkanmu pergi.
Niat membunuh yang menakutkan dikeluarkan dari tubuh Yun Ce menyebabkan mereka bertiga membeku di jalur mereka. Su Haoran yang sudah lemah sejak awal, pingsan lagi, menangis dengan sekuat tenaga, lepaskan aku. Aku putra Su Hengshan, saudara lelaki yang berhubungan dengan darah Linger. Lepaskan aku. Aku pasti tidak akan pergi ke Seven Stars Divine Palace. Saya tidak akan memberitahu siapapun fakta bahwa Anda membunuh orang-orang dari Seven Stars Divine Palace. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Biarkan saya pergi. Saya bersedia melakukan apa saja. Kamu masih punya wajah untuk mengklaim dirimu saudara Linger. Kata-kata Su Haoran tidak diragukan lagi membuat Yun Ce semakin marah. Klan kakek sekarang telah selesai. Su Hengshan telah mengalami siksaan hebat selama beberapa hari terakhir dan baru saja lolos dari kematian sekarang. Nasib Su Linger juga masih tidak pasti. Dan pelakunya adalah Su Haoran yang tidak memiliki kemanusiaan. Saat Yun Ce mengulurkan tangannya dan meraih, dia sudah mengisap Su Haoran dengan ganas di depannya dan percikan darah keluar dari daerah perutnya. Seketika, urat nadinya yang dalam semua terputus dan auranya yang mendalam yang telah ia tanam selama beberapa lusin tahun dengan cepat menyebar seperti balon yang telah meledak. Dalam masa hidupnya yang sekarang, ia akan menjadi lumpuh yang lengkap dan mengucapkan mulai sekarang. Su Haoran menjerit putus asa saat dia memeluk perutnya dan berguling-guling di lantai dengan kesakitan. Namun, bagaimana hanya melumpuhkan kultivasinya cukup untuk menenangkan kemarahan Yun Ce. Yun Ce melangkah maju dan melangkah ke lengan kanan Su Haoran. Retak. Dengan suara berderak, lengan kanan Su Haoran telah diinjak dan dipecah menjadi dua bagian. Darah mengalir keluar dari daerah yang terluka seperti air mancur. Tangisan sedih Su Haoran menjadi beberapa kali lebih menyedihkan. Melihat tubuh Su Haoran meringkuk seperti udang sambil berguling-guling kesakitan, wajah Yun Ce tidak menunjukkan tanda-tanda simpati atau empati. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dua es melesat keluar dan tanpa ampun ke mata Su Haoran. Kedua bola mata Su Haoran telah dihancurkan dan Su Haoran, yang telah dikirim ke dalam kegelapan abadi, mengeluarkan tangisan mengerikan yang menyedihkan. Yun Ce menatap dingin ke kondisi menyedihkan Su Haoran dan bergumam seperti iblis, Su Haoran, kau tidak layak menjadi manusia. Bahkan menjadi manusia yang tidak lengkap dan hantu yang tidak lengkap adalah hukuman yang terlalu ringan untukmu. Petik 2. Yun Ce menendang batu yang ada di tanah dan batu itu melesat seperti meteor ke arah Su Haoran. Itu masuk dari wajah kirinya dan keluar dari kanan, menghasilkan dua lubang berdarah di wajahnya sementara pada saat yang sama, memotong lidahnya dengan rapi. Wagah! Teriakan Su Haoran langsung menjadi lebih menyedihkan dan putus asa daripada menunggu hantu. Vena yang dalam benar-benar lumpuh, lengan kanannya terputus, penglihatannya hilang, wajahnya cacat, dan lidahnya juga terputus. Bersedia untuk mengorbankan kehidupan orang-orang yang dicintainya dan klannya, bersedia untuk mengirim seluruh klan kakek ke kuburan mereka. Su Haoran, yang bermimpi memeluk kaki 7 bintang istana surgawi sekarang tidak hanya menjadi lumpuh, ia tidak lagi dapat melihat atau berbicara dan tidak lagi dapat memegang mimpi tentang masa depannya. Yang tersisa baginya hanyalah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Warna wajah Su Hengyue dan Su Wangji yang ada di belakang benar-benar terkuras. Ketika tatapan Yun Ce bergeser ke arah mereka, mereka mengeluarkan tangisan yang sama menyedihkannya, setengah bergulir setengah merangkak dan mencoba melarikan diri. Yun Ce mengulurkan tangannya perlahan ke arah mereka melarikan diri. Dengan suara lembut, urat nadi Su Hengyue dan Su Wangji hancur secara bersamaan. Mereka jatuh ke tanah dan seluruh tubuh mereka bergerak-gerak. Mereka memiliki wajah ngeri dan putus asa. Yun Ce berbalik, tidak mau melihat lagi. Dia melayang ke langit dan berkata dengan sangat dingin, kalian bertiga lebih baik berdoa agar Linger baik-baik saja. Jika Linger bertemu dengan kecelakaan, aku akan memastikan kamu semua hidup sisa dari hidupmu, seperti meskipun kau berada di neraka. Kata-kata Yun Ce terakhir diucapkan dengan kebencian yang sangat padat, seolah-olah mereka adalah kutukan setan yang paling kejam. Yun Ce dengan cepat terbang menuju selatan dan setelah terbang selama beberapa kilometer, dia dengan cepat memanggil Ark mendalam primordial. Sambil memikirkan lokasi abode Mythical Mountain Range di dalam hatinya, dia dengan cepat melanjutkan menuju abode Mythical Mountain Region dari ingatannya. Ratusan kilometer berlalu begitu saja. Ketika Yun Ce meninggalkan Ark mendalam primordial, pemandangan di depannya bukan pegunungan yang tak berujung dan besar. Pegunungan Mythical Abode Mountain terletak di antara perbatasan negara Subwake Azure Cloud Continent dan Southern Sky Country. Utara adalah Subwake sedangkan selatan adalah Southern Sky. Meskipun itu bukan wilayah gunung terbesar Azure Cloud Benua, itu memiliki puncak tertinggi Azure Cloud Benua. Berdiri di perbatasan Mythical Abode Mountain Range, sekilas, orang dapat melihat bahwa di bawah perbukitan di sekitarnya, sebuah gunung besar melesat langsung ke langit, melampaui lapisan awan dan mendominasi daerah tersebut. Namun, orang-orang dari benua Azure Cloud tahu bahwa meskipun tampak seperti gunung tunggal dari jauh, sebenarnya itu adalah dua gunung yang terpisah. Mereka berbaring di inti pegunungan Mythical Abode Mountain. Mereka dekat dan memiliki ketinggian yang sama. Apa yang paling aneh adalah kenyataan bahwa di ujung-ujung gunung yang berlawanan, lerengnya sangat curam dan ujung-ujungnya di antara gunung-gunung itu praktis seperti garis vertikal ke atas, dari atas ke bawah, seolah-olah telah terpotong. Jika dilihat dari sisi timur atau barat, tampak seolah-olah sebuah gunung telah dipotong dengan rapi menjadi setengah oleh pedang dari surga, membentuk dua gunung berbentuk aneh. Tebing yang dibentuk oleh dua gunung berbentuk aneh ini telah dinamai oleh orang-orang dari benua Azure Cloud sebagai tebing akhir Cloud. Itu adalah lokasi yang paling terlarang di dalam benua Azure Cloud dan tempat di mana Yun Ce mengakhiri hidupnya benua Azure Cloud.
Itu juga tempat Jasmine memaksanya bersumpah untuk tidak pernah mendekati dan menjelajah. Setelah datang ke sini, Yun Ce tidak punya waktu untuk mengingat apapun. Dia mengambil kristal jiwa yang diberikan Su Hengxian padanya. Dia memaksimalkan kecepatannya dan menembak langsung ke pegunungan Mythical Abode Mountain seperti kilatan petir sambil berteriak di dalam hatinya, "Linger, tolong aman." Pegunungan Mythical Abode Mountain memiliki banyak binatang buas yang dalam dan sumber daya yang luas. Seringkali, ada praktisi mendalam dari negara Subwake yang datang ke sini untuk melatih atau mencari harta karun. Namun, segera setelah Yun Ce memasuki wilayah itu, dia menyadari bahwa suasananya agak aneh. Itu terlalu sunyi. Saat Yun Ce melanjutkan dengan cepat, dia juga memaksimalkan akal rohaninya untuk mendeteksi kemungkinan aura serta terus-menerus melihat kristal jiwa di tangannya. Ini adalah kristal jiwa milik Linger dan jika dia dekat, kristal itu akan menjadi lebih cerah. Kemudian, perasaan spiritual Yun Ce tiba-tiba mendeteksi sekelompok praktisi yang mendalam. Aura mereka berada sangat dekat dan sepertinya mereka milik klan yang sama. Yang terkuat hanya ada di alam mendalam langit dengan yang terlemah di alam mendalam roh. Ada total 70 hingga 80 orang. Yun Ce tidak melambat tetapi sebaliknya dengan cepat mendekati mereka sebelum berhenti di jalur gunung di dekatnya. Jalur gunung ini adalah salah satu jalur utama pegunungan Mythical Abode. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang mengenakan jubah mendalam klan yang sama berdiri di sana. Ekspresi mereka gugup dan hati-hati dan mereka terus-menerus melihat sekeliling lingkungan mereka. Menilai dari formasi yang mereka pasang, sepertinya mereka menutup jalan. Babak 879 berita dire mengenai Linger. Praktisi muda yang dalam mengenakan pakaian mewah yang berdiri di garis depan dari semua praktisi yang mendalam lainnya berbicara kepada pria setengah baya berwajah tegas di depannya, "Ayah, siapa sebenarnya Su Linger itu? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang gadis dari sekte di wilayah Riveris di masa remajanya. Jadi, mengapa Seven Stars Divine Palace mencoba memburunya?" Yun Ce, yang baru saja akan maju dan mengajukan pertanyaan, segera berhenti. Yun Ce mengamati sikap pria parubaya ini dan aura energi yang tebal dan padat terpancar dari tubuhnya sebelum menyimpulkan bahwa orang ini harus menjadi pemimpin kelompok orang ini atau master sekte mereka. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Akan lebih bijak jika Anda menahan diri untuk tidak bertanya tentang urusan 7 bintang Istana Surgawi." Petik 2. Leher praktisi muda yang dalam berkontraksi ketika dia berbicara dengan bisikan rendah, suaranya tanpa sadar menjatuhkan beberapa oktav. Tidak peduli siapa dia, karena dia telah menjadi sasaran oleh orang-orang dari Seven Stars Divine Palace, maka semua pelariannya akan berada di sia-sia. Petik 2. Pria parubaya itu menghela napas berat sebelum berbicara dengan suara yang sangat lembut, Seven Stars Divine Palace akan menjadi Seven Stars Divine Palace. Meskipun hanya 20 dari mereka telah tiba, berbagai wali kota dan master sekte tidak akan memiliki pilihan selain menundukkan kepala mereka dan patuh jika mereka mengeluarkan sebanyak satu perintah. Saat ini, semua sekte milik wilayah utara gunung ini telah berkumpul di sini, jadi bahkan jika Su Linger memiliki kemampuan untuk melintasi langit, dia bisa melupakan tentang melarikan diri kita hari ini. Selanjutnya, dia hanya seorang gadis kecil. Gigi Yun Ce dengan ganas bersatu. Seperti yang dia duga, orang-orang ini termasuk salah satu sekte di negara Subwake yang terpaksa mencari Su Linger oleh Seven Stars Divine Palace. Hati Yun Ce berdebar dan dia merasakan dorongan untuk bergegas ke depan dan meraih orang itu sehingga dia bisa melakukan pencarian penanganan jiwa mendalam padanya. Pada saat itu, pria parubaya itu tiba-tiba menyambar sound transmission jade miliknya ketika riak energi yang dalam bergetar dengan cepat di permukaannya. Pria parubaya itu dengan cepat membaca sound transmission jade dan setelah itu, wajahnya jelas menjadi lega. Dia berbalik dan berbicara kepada anak buahnya, "Semuanya, kita bisa santai dan mundur sekarang. Mari kita bersiap untuk pergi." Petik 2. Praktisi muda yang dalam segera bertanya, "Ayah, apa situasinya? Mungkinkah orang Su Linger ini telah ditangkap oleh Seven Stars Divine Palace?" Yun Ce. "Aku tidak tahu." Pria parubaya itu berkata dengan tenang, menurut jejak yang dia tinggalkan, sudah dipastikan bahwa dia melarikan diri ke Cloud Sand Peak. Pada awalnya, dia masih bisa menggunakan gangguan yang berasal dari aura binatang buas dan medan rumit tempat ini untuk bersembunyi, tetapi begitu dia memanjat Cloud Sand Peak, tidak akan ada jalan keluar untuknya. Setelah Seven Stars Divine Palace mengkonfirmasi bahwa Su Linger telah melarikan diri menuju Cloud Sand Peak beberapa waktu lalu, 12 senior mereka secara pribadi mulai naik ke Cloud Sand Peak juga. Jadi kita bisa berasumsi bahwa masalah ini sudah mencapai kesimpulannya. Petik 2. Alasan mengapa Seven Stars Divine Palace ingin menangkap gadis ini dan apa yang akan mereka lakukan setelah menangkapnya adalah hal-hal yang tidak mungkin kita ketahui. Mari kita semua bersiap-siap untuk pergi. Jangan terlalu banyak bertanya tentang hal lain. Jika Anda tidak ingin mati terlalu muda, semakin sedikit Anda tahu yang lebih baik. Petik 2. Bang! Ledakan energi yang terdengar seperti gemuruh guntur tiba-tiba terdengar saat Yun Ce meledak ke kedalaman pegunungan Mythical Abode Mountain seperti petir yang deras. Badai yang mengguncang dalam sekejap mengirim semua praktisi mendalam yang bersiap untuk pergi terbang. Mereka langsung terbang ke dalam kepanikan yang hebat, wajah mereka penuh dengan kejutan dan ketakutan ketika mereka mengira mereka sedang diserang oleh binatang buas yang sangat kuat. Yun Ce menggunakan semua kekuatan yang mendalam di tubuhnya saat ia mengedarkan ekstreme Mirage Lightning hingga batasnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga akan membuat raja bermata lebar dan terikat lidah. Tidak, ini tidak akan dilakukan. Metode ini masih terlalu lambat. Mengandalkan ingatannya tentang rentang pegunungan Mythical Abode, masih ada sekitar 200 km antara lokasi saat ini dan Cloud Sand Peak.
Mengingat kecepatannya saat ini, dia akan menutup jarak ini dalam waktu yang sangat singkat tetapi saat ini, dia tidak mampu membuang bahkan setengah nafas. Dia dengan cepat memanggil ark mendalam primordial saat dia berlari dan dia langsung melompat melintasi ruang 200 km, tiba di kaki Cloud Sand Peak. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, gunung raksasa itu naik ke langit. Ia naik ke awan, puncaknya tersembunyi dari pandangan. Saat Yun Ce muncul, dia bahkan tidak repot-repot berusaha menemukan jalur gunung. Dia hanya bergegas ke sisi gunung, tubuhnya melonjak dengan energi yang sangat hebat. Linger, Yun Ce berteriak, Linger, kamu di mana? Ini aku, Yun Ce. Linger, di mana kau? Petik 2. Teriakannya yang penuh dengan energi yang dalam mengguncang daerah sekitarnya, mengejutkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di Cloud Sand Peak dan menyebabkan mereka melarikan diri ke segala arah. Tubuh Cloud Sand Cliff sangat besar dan bahkan persepsi spiritual Yun Ce tidak dapat sepenuhnya menutupinya secara keseluruhan. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak binatang buas yang hidup di daerah ini yang auranya akan mengganggu pencariannya, ini berarti akan sangat sulit untuk menemukan Su Linger dengan cepat meskipun dia sudah memastikan bahwa dia ada di Cloud Sand Puncak. Jika mereka dari Seven Stars Divine Palace berhasil menemukan Su Linger di depannya, hasilnya tidak akan terpikirkan. Saat pikiran Yun Ce berputar, dia sekali lagi memanggil ark mendalam primordial. Setelah memperkirakan lokasi puncak gunung, dia dengan paksa melompat melalui ruang lagi. Secara alami akan lebih mudah untuk menemukan targetnya dari atas. Setelah ark mendalam primordial melompati ruang, Yun Ce langsung tiba di puncak Cloud Sand Peak. Dia melirik ke bawah dan terkejut, dia melihat tebing curam yang tergantung di awan. Di bawah tebing curam itu, sebuah jurang tak terbatas yang menyerupai rahang besar iblis melahap semua cahaya, melepaskan aura mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Puncak Cloud Sand Peak, Cloud Sand Cliff. Meskipun nasib telah mengembalikannya ke benua langit yang mendalam, lokasi ini di benua Azure Cloud. Tempat yang mengakhiri nasibnya dengan benua Azure Cloud adalah lokasi yang tidak akan pernah ia lupakan. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia telah berjanji pada Jasmine bahwa dia pasti tidak akan pernah mendekati Cloud Sand Cliff. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan berhadapan dengannya lagi tepat setelah dia kembali ke benua Azure Cloud. Tapi saat ini, dia tidak sedikit melankolis. Matanya langsung melewati Cloud Sand Cliff saat ia dengan cepat mengamati area di bawahnya. Setelah itu, dia juga mulai turun dengan cepat. Tepat ketika dia akan memanggil Su Linger lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih dari 10 sosok manusia berkumpul di dekat perbatasan Cloud Sand Cliff. Mata Yun Ce segera fokus dan memperbesar mereka. 12 orang berdiri di depan Cloud Sand Cliff. Aura yang terpancar dari tubuh mereka agak kuat, ada 6 singgasana, 5 tuan. Dan yang menakjubkan adalah 1 raja. Dari apa yang Yun Ce dapat tentukan dari auranya, orang itu adalah raja tingkat 3. Semua 12 orang mengenakan pakaian yang sama. 11 dari mereka berpakaian hitam, tanda bintang 7 berwarna hijau yang disulam di dada mereka. Namun, pria tua yang memancarkan aura raja mengenakan pakaian perak, tanda 7 bintang yang sama juga dibordir dinya. Namun, tandanya bukan warna hijau kusam yang sama dengan yang lain, sebaliknya itu adalah warna biru terang agak menyilaukan. Jantung Yun Ce dengan ganas menyambar. Sekte yang menjaga jalan gunung itu menyebutkan bahwa orang-orang dari Seven Stars Divine Palace secara pribadi memanjat gunung untuk mencarinya setelah mereka memastikan bahwa Linger telah memasuki Cloud Sand Peak. Pesta orang-orang yang disebut-sebut juga berjumlah 12 orang. Ke-12 orang ini secara mengejutkan adalah 12 orang yang berasal dari Seven Stars Divine Palace, tidak ada satu orang pun yang hilang. Mereka sebenarnya sudah mencapai puncak. Tunggu sebentar, lalu bagaimana dengan Linger? Dia adalah orang yang telah dipaksa ke Cloud Sand Peak bertahun-tahun yang lalu, jadi dia jelas tahu bahwa hanya satu sisi dari Cloud Sand Peak adalah sebuah gunung, sisi lain adalah Cloud Sand Cliff yang ditakuti. Saat seseorang dipaksa ke Cloud Sand Peak, kecuali dia bisa dengan paksa menerobos pasukan yang mengelilinginya dan melarikan diri, dia pasti akan dipaksa melewati jalan buntu yang mengarah ke Cloud Sand Cliff. Pasti tidak akan ada gunung yang menunggu di sisi lain sehingga ia bisa melarikan diri. Selanjutnya, mengingat kekuatan Su Linger yang dalam, pada dasarnya tidak ada cara dia bisa memaksa jalan melalui 12 orang ini. Selain itu, karena orang-orang ini sudah mengejarnya ke lokasi ini, mengapa dia masih tidak melihat Su Linger? Hati Yun Ce tenggelam keras. Dia tidak bisa diganggu untuk peduli tentang hal lain karena dia dengan berani bergegas turun. Pada saat yang sama ketika dia membuat keturunan cepat, orang-orang dari Seven Stars Divine Palace sudah menemukan kehadirannya. Pria tua yang memimpin mereka berteriak dengan suara keras, siapa yang pergi ke sana? Bang! Yun Ce mendarat dengan berat di depan mereka, tatapannya gelap dan mengerikan. Aura jahat mengalir dari setiap pori-pori ke tubuhnya saat dia meraung dengan suara gila dan marah, di mana Linger? Di mana Su Linger? Di mana Anda menyembunyikan Su Linger? Petik 2. Heh, seorang pang seperti Anda benar-benar berani membuat tuntutan kasar Seven Divine Palace kami. Apakah Anda sudah bosan hidup? Salah satu murid istana surgawi berkata dengan ekspresi jijik terpampang di wajahnya. Orang tua yang berdiri di depan kepala mereka dengan tajam mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang dari bertindak secara membabi buta tanpa berpikir. Karena dia jelas bisa merasakan aura berbahaya yang memancar dari tubuh Yun Ce. Dia perlahan melangkah maju dan berkata dengan suara acuh tak acuh, siapa kamu? Anda sedang mencari Su Linger. Mungkinkah Anda siap untuk melawan 7 bintang istana surgawi kita atas orang ini? Sebelum suaranya bahkan jatuh, sosok di depannya tiba-tiba kabur. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, aura yang tak tertandingi dan mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya.
Sebuah tangan yang terasa seperti baja dingin dengan kuat membungkus lehernya dan membawanya dari tanah. Kamu, orang tua dari Istana Surgawi serak saat matanya melotot keluar, dia dalam keadaan benar-benar shock dan ketakutan. Dia adalah sesepuh yang bermartabat dari 7 bintang Istana Surgawi, Raja tingkat 3 yang sombong dapat memandang rendah seluruh Azure Cloud Continent. Namun, hanya perlu sesaat baginya untuk ditangkap oleh tenggorokan seperti bayi. Keterkejutan dan ketakutannya telah menyebabkan dia berusaha untuk berjuang melawan cengkeraman ini tetapi karena ngerinya, dia menemukan bahwa kekuatannya yang dalam ditekan oleh kekuatan yang sangat besar yang tidak mampu dia lawan. Dia bahkan nyaris tidak bisa bergerak sama sekali dan meskipun menjadi penatua Istana Surgawi, dia hanya bisa membiarkan dirinya tertahan lemas di udara seperti anjing mati. Penatua Duoxing. Murid-murid Istana Surgawi yang tersisa semua sangat terkejut tetapi setelah itu, mereka bergegas maju bersama. Berbicara, di mana Sulinger? Berbicara. Tangan yang Yunce gunakan untuk mengambil penatua Istana Surgawi itu bergetar dan dia kehilangan kendali atas kekuatan yang dia lakukan dengan tangannya, jari-jarinya menusukkan dalam-dalam ke daging lelaki tua itu. Setiap kata yang dia raung terdengar seperti tepukan guntur yang tiba-tiba dan murid-murid Istana Surgawi yang melaju kencang tersingkir oleh raungan ini seolah-olah mereka dipukul oleh palu yang berat. Ketika mereka terbang melemparkan udara sambil berteriak, keenam trone merasakan organ dalam mereka pecah. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka memuntahkan banyak darah dan mereka tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Mata menonjol dari sesepuh Istana Surgawi hampir meledak di bawah teror ekstrim yang dia alami. Sepasang mata yang melotot padanya adalah mata paling mengerikan yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya, mata mereka sangat merah sehingga seolah-olah baru saja direndam dalam darah segar. Cepat bicara, berbicara. Dia, teror hebat dan keputusasaan sedingin es yang mencengkeram tetua Istana Surgawi menyebabkan dia mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan penderitaan yang tak tertahankan, dia hanya melompat turun, Cloud, Cliff. Menarik. Seolah-olah baut petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di otak Yunce secara bersamaan ketika murid-muridnya yang berlumuran darah hampir langsung berubah pucat. Setelah dia muncul di puncak, saat dia melihat orang-orang milik 7 bintang Istana Surgawi tetapi bukan Sulinger, gagasan mengerikan ini terlintas di kepalanya. Mengakhiri hidupku sendiri jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang jahat. Tetapi pikiran ini segera padam dengan cepat, karena dia tidak bisa percaya dan dia tidak bisa menerima bahwa sesuatu telah terjadi pada Sulinger. Jadi ketika kata-kata sedingin itu telah diucapkan oleh sesepuh Istana Surgawi yang dia raih, Yunce merasa seolah-olah dia tersambar petir. Tidak, itu tidak mungkin, wajah dan bibir Yunce telah kehilangan semua warna ketika seluruh tubuhnya bergoyang, itu tidak mungkin. Itu tidak bisa berakhir seperti ini. Itu tidak mungkin. Tiba-tiba, kedua tangannya dengan kuat memegangi leher sesepuh Istana Surgawi pada saat yang sama ketika dia berteriak dengan suara serak, kau bohong padaku. Anda pasti berbohong kepada saya. Katakan padaku, di mana Sulinger? Anda pasti telah bersembunyi di sini di suatu tempat. Di mana dia? Di mana Anda menyembunyikan Linger saya? Petik 2. Tulang leher sesepuh Istana Surgawi patah dan seluruh tubuhnya berkedut. Rintihan kering dan serak datang dari tenggorokannya saat kulitnya perlahan mulai berubah menjadi putih keabu-abuan, warna yang sama seperti mayat. Semua murid Istana Surgawi yang hadir tahu betapa kuatnya orang tua ini. Jadi begitu mereka melihat bahwa dia tidak bisa berjuang atau melawan ketika Yunce memegangnya tinggi-tinggi seperti burung kecil di tangannya, tidak ada dari mereka yang berani bergerak maju lagi. Salah satu murid Istana Surgawi berkata dengan suara bergetar, Senior, Penatua Duoxing tidak berbohong padamu, Sulinger, dia benar-benar melompat turun dari tebing itu. Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, aura jahat yang terpancar dari tubuh Yunce tampaknya berasal dari binatang putus asa yang bermandikan darah menyebabkan semua murid Istana Surgawi mengguncang sepatu bot mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita tidak ingin ini terjadi juga. Murid Istana Surgawi lainnya berkata dengan nada bingung, kami hanya menginginkan sesuatu yang dia miliki. Kami tidak punya rencana untuk menyakiti atau membunuhnya. Tetapi siapa yang akan menebak? Siapa yang akan menduga bahwa dia akan tiba-tiba melompat dari tebing begitu dia melihat kami? Petik 2. Benar. Kami bahkan tidak menyentuhnya. Sebelum kita bahkan diberi kesempatan untuk berbicara dengannya, dia tiba-tiba melompat. Murid Istana Surgawi yang berbicara dengan panik mengeluarkan sebuah item. Ini adalah token yang jatuh dari tubuhnya. Ketika dia melompat dari tebing. Senior, tolong, lihat itu. Petik 2. Token kayu di tangannya halus dan kata, Su, yang tidak biasa telah terukir di permukaannya. Saat sinar harapan terakhirnya benar-benar hilang, visi Yunce berputar. Semua darah di tubuhnya mengalir ke kepalanya dalam waktu hampir sekejap. Setelah itu, tubuh Yunce menjadi seram iblis. Dia menjerit melengking yang dipenuhi dengan kesedihan saat dia membanting tinjunya ke kepala pria tua di tangannya. Bang! Dengan letupan ledakan, seluruh kepala tetua Istana Surgawi itu langsung berubah menjadi darah dan bubur kertas yang disemprotkan ke udara. Ledakan. Yunce sudah benar-benar gila saat dia menghancurkan tubuh yang baru saja kehilangan kepalanya dengan keras ke tanah, menumbuknya ke bagian yang tidak bisa dijelaskan. Adegan berdarah dan mengerikan ini telah membuat murid-murid Istana Surgawi benar-benar tidak sadar. Mereka membuat suara-suara aneh yang mereka sendiri belum pernah dengar sebelumnya ketika mereka berlari menuruni gunung seperti orang gila. Tetapi hanya beberapa saat setelah mereka melarikan diri, mereka mendengar lolongan yang tampaknya datang dari iblis yang semakin dekat dan semakin dekat dengan mereka.
Hahaha. Bang! 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 Mengingat kecepatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari telapak tangan Yun Che? Yun Che yang hampir kehilangan semua pemikiran yang masuk akal dan rasionalitas memburu mereka satu persatu. Dia tidak menggunakan pedangnya atau menggunakan api. Kali ini, dia hanya memukul mereka dengan tinjunya. Setiap kali tinju bergemuruh ke depan, tubuh salah satu murid Istana Surgawi tanpa ampun meledak menjadi daging giling. Bab 880 turun ke abis. Di tengah suara mengerikan dari tubuh yang pecah, tubuh 10 murid Istana Surgawi dengan kejam hancur berkeping-keping dalam beberapa napas oleh Yun Che yang berserking. Tepat ketika tinjunya yang basah kuyup akan meledak terhadap tubuh murid Istana Surgawi terakhir, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan hanya berdiri di tempat. Murid Istana Surgawi yang telah tenggelam lemas ke tanah telah lama terkuras dari semua warna. Murid Divine Palace awalnya telah memberikan semua harapan tetapi ketika dia melihat bahwa gerakan Yun Che tiba-tiba berhenti, dia melihat satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Tubuhnya bergetar ketika dia bergegas mundur, "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Ah!" Dia berteriak sengsara saat seluruh tubuhnya tersedot ke arah Yun Che. Tangan Yun Che meraih tengkoraknya, lengan kirinya menyala dengan cahaya saat pegangannya yang dalam terbang keluar dan langsung mengubur dirinya ke dalam jiwanya. Murid Divine Palace segera menjadi linglung ketika ingatannya selama 1 jam terakhir dengan cepat membanjiri otak Yun Che. Dalam ingatannya, Yun Che dengan jelas melihat adegan di mana Sulinger melompati Cloud Cliff NN. Hahaha. Wajah Yun Che bengkok saat dia mengeluarkan raungan marah, giginya bergetar saat dia dengan keras melemparkan murid Istana Surgawi di tangannya. Sebelum murid Divine Palace bahkan menyentuh tanah, dia sudah hancur berkeping-keping. Darah merah cerah memerciki batu-batu gunung, 12 anggota Seven Stars Divine Palace langsung berubah menjadi mayat berdarah yang berserakan di tanah, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengurangi kemarahan dan rasa sakit di hati Yun Che. Dia menutup matanya dan melolong liar seperti binatang buas berserking. Bang! Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, tinjunya yang basah kuyup dengan darah meledak ke bawah. BOOOOMMM. Sebuah ledakan besar menyelimuti sebagian besar pegunungan Mythical Abode Mountain ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menghujani Clouds and Peak. Lengan Yun Che mengalir dengan darah tetapi dia tidak bisa lagi merasakan sedikit pun rasa sakit. Dia berlutut ke tanah, kedua tangannya dengan kaku mencakar tanah. Terengah-engah yang kasar dan berat keluar dari tenggorokannya ketika seluruh tubuhnya bergetar dengan cara yang sangat keras. Mengapa? Kenapa bisa begini? Yun Che merasa seolah jiwanya telah ditusuk oleh 10.000 panah. Kehilangan Linger selalu menjadi titik terbesar rasa sakit dan penyesalan dalam hidupnya. Setelah dia diizinkan untuk bersatu kembali dengan Linger sekali lagi, dia selalu percaya bahwa ini jelas merupakan anugerah terbesar yang pernah diberikan surga kepadanya. Ketika dia mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati, keinginan terakhir dan terbesar dalam hidupnya adalah untuk melihat Linger sekali lagi. Bahkan jika dia hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Dia menggunakan ark mendalam primordial, mengambil satu-satunya kesempatan untuk datang ke benua Azure Cloud. Setelah dia memastikan bahwa semua yang terjadi di sini 6 tahun yang lalu bukanlah mimpi, dia benar-benar gembira. Namun, sebelum dia bahkan bisa melihat Sulinger, dia malah menerima berita tragis seperti itu. Jenis akhir ini adalah, dalam kehidupan masa lalunya, dia membiarkan balas dendam menghabiskan mata dan jiwanya. Sulinger telah memberikan segalanya padanya, memberinya cukup air mata untuk seumur hidup, tetapi dia bahkan tidak membuat janji tunggal padanya. Dalam kehidupan ini, ketika dia bertemu Sulinger lagi di Dreams Cafe, dia telah membuat semua janji itu padanya tetapi sebelum dia bisa membuat kata-kata itu menjadi kenyataan, kata-kata itu telah membuatnya menunggu dengan sia-sia selama 6 tahun. Sebelum dia kehilangannya sekali lagi. Hanya dosa apa yang dia lakukan, rasa sakit jiwanya tercabik-cabik menyebabkan Yun Che tidak dapat merasakan keberadaan tubuhnya atau 5 indera. Air mata sedingin es menetes ke tanah di samping tangannya, mengapa surga harus memperlakukannya seperti ini? Tidak, ini salahku. Ini semua salahku, kata Yun Che saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengertakkan giginya begitu keras sehingga dia hampir menghancurkannya. Mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk berurusan dengan Su Haoran dan para lainnya? Jika aku datang sedikit lebih awal, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini cara. Dan Linger akan baik-baik saja. Itu semua salahku. Hahaha. Pupil Yun Che memerah saat ia mengangkat lengan kirinya dan menghancurkannya di dadanya sendiri. Puff. Dadanya tenggelam di bawah beban pukulan ini saat panah darah panjang dikeluarkan dengan keras dari tubuhnya. Tetapi rasa sakit yang dirasakan tubuhnya bahkan bukan 1/1000 dari penderitaan yang diderita hatinya. Ding. Di bawah pukulannya, sebuah batu berharga kecil dan halus yang dia simpan di dalam pakaian di dadanya tersentak tinggi ke langit, menghantam batu gunung di depannya. Itu mengeluarkan suara yang jernih dan tajam seperti batu sebelum memantul kembali ke Yun Che sementara itu diam bersinar dengan cahaya ungu pudar. Cahaya ungu lemah yang berkedip di matanya menyebabkan Yun Che membekukan lengan yang baru saja akan menghancurkan dadanya lagi. Detik berikutnya, dia melompat maju secepat kilat, mengambilnya di tangannya. Batu berharga kecil berbentuk belah ketupat itu melepaskan cahaya ungu yang hangat. Batu berharga ini bukanlah batu giok biasa, itu adalah kristal jiwa yang diberikan Su Hengxian padanya. Kristal jiwa Sulinger. Jiwa kristal terikat dengan jiwa pemiliknya, begitu jiwa pemiliknya padam, kristal jiwa akan langsung hancur. Dalam sekte-sekte yang sedikit lebih besar, anggota penting sekte akan meninggalkan kristal jiwa di dalam sekte.
Jadi jika mereka mati saat di luar negeri, sekte mereka akan menjadi yang pertama tahu. Tapi kristal jiwa Sulinger yang dia pegang di tangannya belum hancur dan masih bersinar dengan cahaya jiwanya. Linger tidak mati. Seolah-olah mata air dingin telah mengalir ke tubuh Yun Ce, menyebabkan jantungnya yang kacau menjadi sangat dingin dan tidak mabuk. Dia mencengkeram kristal jiwa dengan erat ketika dia bergegas ke sisi Cloud Sand Cliff. Tebing berkabut begitu dalam sehingga Yun Ce tidak bisa melihat bagian bawah. Cloud Sand Cliff juga dikenal dunia sebagai makam dewa kematian. Sepanjang seluruh sejarah benua Azure Cloud, banyak sekali orang yang terlempar dari tebing ujung Cloud atau mencoba untuk turun ke tebing ujung Cloud tetapi tidak ada satu orang pun yang pernah kembali hidup-hidup. Ini termasuk keberadaan luar biasa yang tak tertandingi yang mirip dengan para dewa bagi kebanyakan orang, raja. Selain itu, ini bukan sesuatu yang disembunyikan, itu adalah sesuatu yang merupakan pengetahuan umum di benua Azure Cloud. 12 orang dari Seven Stars Divine Palace bisa membohonginya tetapi ingatan itu tidak bisa membohonginya. Sulinger memang telah melompat dari Cliff and Cliff. Namun, kristal jiwa yang hangat dan tak terputus yang terletak di tangannya juga tidak akan berbohong padanya. Yun Ce melangkah ke tepi Cloud Sand Cliff sementara dia menarik napas dalam-dalam, berusaha yang terbaik untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia tidak bisa menghentikan dirinya dari bergumam dengan suara bingung, Linger masih hidup. Linger belum mati. Linger belum mati. Dia tiba-tiba mengambil udara dan melayang tepat di atas Cloud Sand Cliff. Setelah itu ia menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak ke jurang tak terbatas di bawahnya. Linger, Linger, ini adalah Yun Ce. Linger, di mana kamu? Linger, petik 2. Suaranya ditingkatkan oleh energi yang mendalam, sehingga bisa didengar dari sejauh 50 km jauhnya. Tapi itu telah sepenuhnya ditelan oleh jurang hitam legam di bawahnya. Dia bahkan tidak mendengar tanggapan sekecil apapun, bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Dan yang lebih penting, dia tidak mendengar jawaban Sulinger. Di atasnya adalah kubah biru surga tanpa batas, di bawahnya adalah jurang tak berujung. Pada saat ini, sepertinya dia berdiri di perbatasan antara surga dan neraka dan satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini adalah suara napasnya dan suara detak jantungnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, kristal jiwa yang terikat dengan jiwa Sulinger yang bersinar dengan cahaya hangat. Cahaya hangat ini memberitahunya bahwa Sulinger masih hidup di dunia ini, menunggu untuk dipersatukan kembali dengannya. Dia terus menatap kristal jiwa dan sosok Sulinger perlahan muncul di depan matanya. Pertama adalah Sulinger dari kehidupan sebelumnya, gadis yang tampak seperti peri melankolis, gadis yang telah menangis tak terhitung jumlahnya atas dirinya. Berikutnya adalah Sulinger dari 6 tahun yang lalu, gadis yang memiliki senyum seorang malaikat, gadis yang menangis ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia pasti harus kembali. Yun Ce lembut mencengkeram kristal jiwa di tangannya saat dia berhenti berteriak. Kekacauan tiba-tiba menghilang dari matanya, menjadi sangat jernih saat tubuhnya perlahan turun. Setelah itu ia mulai dengan cepat menambah kecepatan ketika ia jatuh ke bawah menuju jurang tak terbatas di bawahnya seperti meteor yang jatuh. Yun Ce, aku ingin kamu berjanji padaku. Ketika kamu pergi ke benua Azure Cloud, terlepas dari apakah itu terjadi cepat atau lambat, kamu tidak diperbolehkan mendekati Cloud Sand Cliff lagi. Bahkan jika kekuatan Anda menjadi 100 kali lebih kuat dari saat ini dan Anda tumbuh cukup kuat untuk menyapu seluruh benua dan dengan mudah mengalahkan seseorang seperti Suan Yuan Wentian, Anda tidak boleh mencoba untuk menyelidiki bagian bawah Cloud Sand Cliff. Saya tidak tahu apa yang bersembunyi di bagian bawah Cloud Sand Cliff. Mengerikannya jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Saya mengerti. Saya tidak akan pernah pergi dekat Cloud Sand Cliff mulai sekarang. Bahkan jika saya berakhir di Cloud Sand Cliff karena keadaan khusus, saya pasti tidak akan mencoba untuk menyelidiki apa yang tersembunyi di bagian bawah. Ini adalah sesuatu yang saya janjikan kepada Anda Jasmine, jadi saya pasti tidak akan pernah melanggar janji ini. Peringatan yang dikeluarkan Jasmine kepadanya dengan nada paling keras bergema di telinganya. Sumpah yang dia buat di depan Jasmine juga jelas terdengar di benaknya juga. Jasmine, aku minta maaf, aku akan mematahkan sumpah yang kubuat untukmu saat itu. Selama hidup saya di benua Azure Cloud, saya berpikir bahwa hal terpenting dalam hidup saya adalah pembalasan. Tetapi pada saat Linger meninggal di lenganku, tiba-tiba aku merasa seakan seluruh duniaku telah menjadi hampa dan kosong dan rasa sakit serta penyesalan itu mengikutiku sepanjang sisa hidupku. Aku disiksa oleh rasa sakit dan penyesalan setiap saat saya sudah bangun. Dalam mimpiku, aku bermimpi berkali-kali bahwa semua itu bohong dan bahwa Linger masih di sisiku. Saya bermimpi bahwa saya rela mengesampingkan semua yang lain demi dia, untuk memberikan saya semua. Terlebih lagi, mimpi dan harapan itu secara ajaib menjadi kenyataan. Jadi bagaimana aku bisa kehilangan dia lagi? Linger, Yun Ce berbisik pelan saat dia turun ke jurang, bahkan jika aku dimakamkan selamanya denganmu di makam dewa kematian, aku pasti tidak akan melepaskanmu lagi. Yun Ce turun tanpa ragu-ragu atau takut. Sebagai gantinya, dia tumbuh lebih cepat dan lebih cepat saat dia dengan erat menggenggam kristal jiwa Sulinger di tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa di dalam hatinya untuk itu pasti tidak akan hancur. Untuk itu agar tidak pernah hancur. Di mata kosong, dia sudah turun penuh 3.000 meter dan sekitarnya telah menjadi lautan kegelapan pekat. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa dia tidak lagi bisa melihat sedikit cahaya di ruang di atasnya. Linger, di mana Anda? Di mana tepatnya Anda berada? Saya tahu bahwa Anda benar-benar aman dan sehat. Saya akan segera menemukan Anda. Kegelapan secara naluriah menyebabkan ketakutan pada manusia, apalagi kegelapan absolut yang ditemukan di jurang yang dalam. Tapi kecepatan keturunan Yun Ce tidak melambat sedikit pun, sebaliknya, itu tumbuh lebih cepat dengan setiap momen yang lewat.
Jiwa kristal di tangannya mengatakan kepadanya bahwa Sulinger benar-benar menunggunya di dunia di bawah jurang. Sebelumnya, keterlambatannya telah menghasilkan dan menyebabkan hasil yang mengerikan di mana Sulinger memilih untuk melompat ke Clouds and Cliff. Jadi bagaimana dia bisa mentolerir sedikit keraguan dan kelesuan pada saat ini? Suara mendesing. Api Phoenix merah menyala di tangan Yun Ce, menerangi dunia gelap gulita. Tapi di bawah cahaya yang terpancar dari api Phoenix, dia masih melihat secercah kegelapan dan dia tidak melihat ujung jurang yang membentang di bawahnya. Yun Ce hanya memadamkan api Phoenix yang dinyalakan dan melanjutkan penurunannya dengan kecepatan penuh. Dalam sejarah Azure Cloud Continent, banyak praktisi mendalam yang berusaha untuk turun ke Cliff and Cliff telah melakukannya dengan cara yang sangat lambat dan hati-hati. Bahkan Jasmine tetap waspada dan berhati-hati ketika dia turun ke Cloud and Cliff beberapa bulan yang lalu. Jadi Yun Ce pasti orang pertama yang dengan gila-gilaan menuruni tebing ini yang merupakan jurang paling mengerikan di seluruh benua Azure Cloud. Atau bahkan seluruh dunia. Angin bersiul di telinganya saat udara perlahan menjadi gelap dan lebih dingin. Jantung Yun Ce yang berdetak kencang belum mengatur dirinya dari awal sampai akhir. Dia membayangkan bahwa dunia di bawah jurang adalah badan air yang jahat. Atau mungkin itu adalah hutan yang gelap gulita. Tapi apa yang akan membuat seseorang yang jatuh di sini untuk bertahan hidup sementara mempersulit mereka untuk melarikan diri? Jadi, Linger benar-benar aman. Selama dia jatuh ke dunia di bawahnya, dia pasti akan dapat menemukannya. Jasmine telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dunia di bawah Clouds and Cliff benar-benar mengerikan, bahwa ia memiliki ketakutan yang bahkan tidak akan ia bayangkan. Tapi saat ini, ia mengerahkan semua upayanya untuk berpegang teguh pada pikiran-pikiran itu, menggunakan semua kekuatannya untuk melanjutkan percaya. Di tengah angin yang gelap dan melolong, ia terus turun beberapa ribu kaki. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasakan aura aneh yang dirasakan Jasmine pada waktu itu. Aura ini adalah energi iblis kegelapan.